Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube Hari Sulistiadi Official Fanpage. Hari ini saya bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Tos dulu dong. Ketemu mana? Jangkrik. Jadi ceritanya guys, hari ini kebetulan saya berada di Malang. Ada beberapa saya meeting dengan beberapa orang kira-kira gitulah. Menyempatkan diri di acara beliau. Nah, beliau ini siapa? Nah, mungkin bagi teman-teman yang di Jawa mungkin belum terlalu familiar dengan nama beliau, tapi di Bali khususnya di dunia dalam tanda kutip persilatan ya nggak usah ngomong lah, wis MAS manusia ahli segalanya anjrit. Teman-teman, sebelum nonton podcast kita kali ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena narasumber saya ini banyak tatonya. Oke, dipersilakan. Apa? Terserah, udah. Mumpung lagi normal. Belum mabuk. Normal terus nih. Normal terus. Oke. Ngomong apa aku ya? Terserah, aku dulu aja ya. Iya. Ida Bagus Agung Brahmadiguna Alias Tolet. Kenapa kok dipanggil Tolet? Awalnya SMA itu senang nyolek cewek. Nah, kebetulan Tolet. yang dicolek itu, mohon maaf ini bukan rasis, orang Jawa. Cewek Jawa ya? Cewek Jawa. Oke. Nah, kebetulan aja sih. Iya. Nah, katanya Tolet itu artinya itu suka nyolek gitu. Toel gini. Yo enggak, pantatnya. Oke, Gini aja. Kalau nyolek pantat ya dilapor guru. Iya. Tapi dulu biasa ya sekolah kayak gitu. Iya. Ya. Oke, terus akhirnya Akhirnya ya terus dipanggil Tolet sama teman-teman SMA. itu kelas berapa? SMA ya? SMA kelas 2 kan? Kelas 2 di Iya. Bali. Iya. Kamu SMA mana dulu? SMA 2 Negeri dan Pasar. Negeri. Orang kaya kok masuk negeri. Kayak dari lahir. Kayak dari lahir. Nah, teman-teman, saya kenal beliau ini sudah lama banget lah. Dulu ketika bertemu pertama kayaknya Surya Pro. Betul, event Surya Pro reguler kota ke kota ya. Kota. Kamu 10 kota main kalau nggak salah. seluruh kota. Oh, 10 kota ya. Kamu main street backyard yang terkenal pada waktu itu kamu nggak pakai baju, cuma pakai boxer. Iya. Wah, ini menurut beberapa orang ini kok aneh ini orang. Udah songong, udah waduh wis. Pokoknya gitulah wis. Nggak taunya ya seasik ini beliau. Nah, dan sekarang jadi artis. Oke, aku mau tanya nih. Hari ini kebetulan kita ketemu di Malang ya. Di acara BMX. Oke, acara BMX. Oke, nah silaturahmi teman-teman BMX, street, flatland, old school, all BMX ya. Ya semualah, entah itu mereka masih punya BMX, welcome, datang. Entah itu mereka mantan rider, udah nggak punya BMX lagi, ada tapi nggak main, dia juga datang buat kumpul-kumpul. Dan sepertinya mereka seneng banget ya kayaknya. Iya. Iya, fun. Karena konsepnya beda Fun. emang dari acara-acara BMX. Ini bukan lain. kompetisi kan? Bukan. Oke. Jadi konsepnya BMX kali ini itu tujuan saya itu anak BMX itu kumpul, usahakan kumpul sebanyak-banyaknya, baik dari Surabaya, Kediri, Sidoarjo, Pasuruan dan lain-lain itu datang kumpul. Entah kamu bawa sepeda atau enggak, ayo kita Terserah, kumpul. udah wis main-main bareng gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng ya. Ada yang bawa sepeda bestrik, minjam sepeda orang, ada. Enggak masalah. Dan akhirnya semesta mendukung. Nah, Wah, enggak amin. hujan. Enggak hujan. Oke, kamu main BMX pertama kali kan saya enggak tahu ya, mungkin di Malang atau di Bali, tapi kayaknya di Malang ya. Di Bali. Oh, di Bali udah ya. Pertama kali main BMX itu pakai sepedanya Mas Iwan Texas. Oke. Kebetulan saya anak racing zaman dulu. Balap ya? Balap liar ya? Ya. Oke. Sebelahnya bengkel, Mas Iwan ngekos. Oke. Kok anak ini main BMX loncat-loncat mulai tertarik. Iya. Nah, akhirnya tahu Bang Iwan dari Malang. Pas saya kuliah ke Malang, dikasih tahu sama Bang Iwan, cari aja anak yang namanya Koli. Oke. Yang di stasiun, Koli Boncu dan teman-teman. Iya. Ya Koli udah, sempat cerita di podcast itu. Iya. Terus? Habis itu Koli tak cari, ya udah Koli ngenalin sama teman-teman, ya udah main. Koli besar ya? Koli besar. Koli besar. Jadi koli ada dua, koli besar sama koli kecil. Koli cili. Iya. Nah, teman-teman, begini ya, saya tidak tahu hari ini konsepnya sepertinya fun banget. Tapi menurut saya ya, ini sebagai rasa terima kasih mungkin dari dia karena dia dibesarkan dan dididik ala Malang.
Ala Malang. Bener. Suka dukanya di Malang. Bener. Nangisnya di Malang. Bener. Dan nakalnya juga Di Malang. Di Malang. Mohon maaf ini. Biasa ya, remaja ya. Biasa. Iya, iya. Yang penting nakalnya sudah pernah gitu aja ya. Udah Jangan sampai lewat. telat nakal. Enggak, jangan. Tapi biasanya itu kan hidup kayak obat nyamuk. Ada yang Oh diulang gitu ya. lagi. Bahaya kalau telat nakal ya. Oke, Let. Ya. Ketika kamu main BMX pertama di sini ketemu dengan Koli yang notabene street ya. Iya. Nah, kamu kan saya tahu kamu seneng flatland ya. Flatland. Oke, ceritanya gimana? Lah awalnya itu kan ketemu sama Koli sama anak-anak BMX juga di anak-anak di stasiun itu. Oke. Mainnya itu masih yang old school, Old school. yang Oke, apa oke, namanya oke. istilahnya pocong-pocong lah, aku Iya, nggak ngerti. oke. Dul-dulan triknya. istilahnya gitu ya. Akhirnya ikut-ikutan main kayak gitu. Lama-lama Bonbon datang. Oke. Bonbon datang, bawalah video-video. Oke. Kalau nggak salah itu namanya videonya itu Props. Back to Basic kalau nggak salah. Fokus. Macam-macam ya. Macam-macam dah Back to Oke. Basic. Ternyata orang main flatland itu minim pakai rem dia. Oke. Pakai rim masih. Kebanyakan gitu pakai. Ya pakai rem. mulai belajar manual dulu. Kamu belum Ya, bawa sepeda ya pada waktu itu ya? Masih dan- pinjam? Enggak. Di Bali itu aku minjam sepedanya Mas Iwan. Mas Iwan. Pinjam. Terus di sini? Sampai di sini baru aku beli sepeda. Oke. Dan itu pertama kali itu buat sepeda itu langsung buat frame di Mas Solikin. Oke, pertama kali itu Pertama ya? kali Oke, buat frame atas di Mas bantuan Solikin. Om Solikin. Ya. Frame-nya. Artinya Belum di- sinterklas itu ya? Belum. Sinterklas. Belum. Oke. Interkelas itu. Terus? Jadinya mulai main flatland serius dah. Iya, Akhirnya ya main flatland. Main flatland. Kenapa enggak street? Harusnya kan kamu pertama kali ketemu kan dengan orang-orang street ya? Anak-anak street ya? Gimana ya? Kalau flatland itu lebih dekat sama cewek-cewek. Nah, itu Kayak dia. lebih Aneh. kayaknya flatland itu cewek-cewek tuh kalau ngeliatin itu kayaknya Terpaku. ini kayak balance banget nih. Oh. Orang cowok yang sabar. Iya, cowok yang Terus, sabar. Kalau street kan, wah kan cewek Kesannya liatnya, hard waduh, ya? Kalau aku pacaran sama ini kayaknya Keras. gagal otak ini bakalan jatuhnya patah kayak gitu. Jadi itu Kalau alasannya. flatland kan kayak ganteng. Iya. Sepedanya juga mungil. Oke, jadi kayak apa ya? Dancing sama sepeda ya? Ya, Dancing nari sama sepeda. Oke, nah siapa pertama kali orang yang ngajari kamu flatland pada Orang waktu yang ngajarin pertama flatland itu di Bali namanya Mas Iwan Oke. sama Bagio. Hah? Bagio. Orang Jawa juga. Enggak, orang Bali, Orang tapi Bagio itu pakai sepedanya Mas Iwan juga. Jadi Oh, dia oke. guru. Jadi Mas Iwan tuh ngajarin Bagio ngajarin saya. Oke, terus kemudian kamu fokus di Malang sambil kuliah. Terus di Malang sambil kuliah, ya nggak fokus kuliah dah. Udah Akhirnya main nggak fokus BMX kuliah? aja. Oke, sambil mainan yang lain. Iya pasti. Terus kenal Bonbon. Terus kenal Nah, Bonbon, terus itu tambah dia. hancur. Tambah acur. Tambah hancur. Oke, guys, begini ya. Jadi, mohon maaf ya, kita menyebutkan daerah ya. Iya. Aku punya banyak sekali teman-teman di Bali dari berbagai golongan. Oke. Nah, kita tidak nyebut golongan apapun lah. Iya, iya. Tapi saya melihat bahwa anak-anak dari Bali yang pernah merantau keluar Bali itu mereka lebih apa ya? To the point-nya lebih paham. mereka. Paham. Iya kan? Lebih bisa belajar respect. Betul. Nah, daripada mohon maaf ya sekali lagi yang belum pernah keluar dari Bali. Kira-kira gitu. Iya. Jadi kebanggaan akan Bali memang penting, Iya. tetapi ketika mereka keluar dari Bali, mereka jauh lebih ternyata dunia tidak sesempit Bali. Bali, Nah, benar. beliau salah satunya. Beneran. Dan kalau jujur ngomongin Malang ini, saya banyak belajar. Justru Yes. saya Malang ini yang istilahnya yang mendidik saya. Iya, iya. Banyak teman, Oke. bergaul sama sana sini, nggak mandang artinya golongan lah. Iya. Jadi saya sekarang balik ke Bali, punya brand sendiri, punya Iya. apa, pengen buat sesuatu untuk Malang. Oke, Artinya oke. pengen nggak usah lah ngomongin Malang dulu, untuk teman-teman Malang Untuk aja dulu teman-teman yang Malang. dulu support saya, Iya, sekarang iya. ya support balik lah, buatin acara, Iya, ajak iya. reuni dan happy pokoknya. Happy. Mantap. Dan beneran, ketika saya melihat Tolet, wah, udah lama kita nggak ketemu di medsos doang. Wah, sekarang sudah jadi artis. Dan uniknya teman-teman, kalau dunia artis ini kan, contoh saya sebutkan nama ya, misalkan Raffi Ahmad. Iya. Raffi Ahmad itu menyentuh apapun jadi duit. Iya. Nah, kalau di Bali dia. Nah, kamu sentuh apa? BMX jadi duit. Jadi duit. Iya toh. Sentuh motor 2 tak jadi duit. Yang dulunya ndak ada harganya, mohon maaf ya, ndak ada harganya, tiba-tiba disentuh sama dia
Jadi duit. Jadi lebih rame. Jadi lebih rame. Lebih Kemudian panas. komunitas apapun ya. Koi, reptil. Betul, apa reptil, lagi? tanaman hias. Tanaman Hias. koi. Oke. Itu the point-nya. Saya ngomong sentuh aku dong, Kak. Biar mahal. Biar mahal. Amin. Amin, biar mahal. Oke, Let. Dari BMX ini kan ya jujur ya, kita ngomong BMX ini kan kita ketemu dengan komunitas BMX dari kota manapun kan kita anggap sebagai saudara sendiri ya. Iya, iya, Nah, benar. seperti halnya kamu ketika datang ke Malang suruh cari ini, cari itu. Iya, iya. Dan akhirnya kamu seolah-olah sudah merasa oh ternyata jauh lebih dekat. Iya. Karena sama-sama dalam satu hobi yang Satu sama. hobi yang sama. Nah, kebetulan kamu ketemu sama si Bonbon. Mm-mm. Iya, yang sama-sama kaya dari lahir. Tapi dulu nggak mandang gitu ya? Iya, enggak. Iya, mohon maaf ya kalau Bonbon ya kita orangnya Ngono iku. ngono iku lah. Iya, sama toh. kayak saya. Iya, ngono iku lah. Nah, apa yang kamu pelajari dari seorang Bonbon yang ya kita tahu lah kayak gimana? Jujur ya kalau ngomongin Bonbon ini dia itu orangnya yang nggak pernah marah sama teman. Tidak pernah marah. Nolong itu ikhlas. Iya, kamu nggak tahu ya dulu kalau dia orang tuanya kaya raya banget. Nggak tahu. Nggak penting ya itu Nggak ya? penting. Oke. Jadi dia ketemu saya itu dia menjadi apa adanya dia yang saat kita ketemu dia ngekos di Iya. tempat yang bisa dibilang agak kumuh. Iya. Saya tidur 3x3. 3x3, Iya. spraynya nggak pernah diganti, spray Oke, dari oke. putih jadi hitam. Iya. Dia dijalanin itu celana dalam nggak pernah diganti kayak gitu. Padahal jadi ya memang Iya, kebetulan kita ini punya kehidupan yang hampir mirip. Iya, gitu. sebagai sama-sama perantauan ya? Iya, perantauan sama-sama. Ya udah kumpul sama dia aja. Oke, gitu. kamu seneng akhirnya di kosnya dia? Ya akhirnya aku sering tidur di kosnya dia dengan Iya. kondisi yang seperti itu. Oke. Yang kipas anginnya klak sampai Iya, pagi iya, iya. ribut. Tapi kamu diusir ketika cewek dia datang? Iya, Iya. nah itu seperti biasa. Biasa ya, Seperti gitu ya? biasa. Oke, Kalau udah dan- cewek datang nggak boleh diganggu lagi. Oke. ini nih. Acur. Kalau misalnya dia bukan sama ceweknya, pintunya dibuka dikit. Oke. Artinya memberikan peluang. Iya, ya paham cangkrik. Satu lubang rame-rame. Wih, iki. Bila Yang sudah perlu- boleh pulang. Iya, bila perlu panggil lah tank sebelah. Tank, iki lo wes spray. Kono. Gantian. Gantian. Anjir. Kamu ke sana Ateng, mesti aku terakhir. Ngono cari. jangkrik. Aduh. Wis angel. Susah. Tapi kamu ke sana memang salah satunya mungkin ya di komputer dia banyak video flightan hewan. Iya benar. Benar di komputernya Bonbon itu full video. Iya. Entah BMX, Iya. entah Bokep. Oke. Oke. Ini bokep ini banyak loh. Banyak. Ada yang sama hewan, Iya. ada sesama jenis, ada yang di dalam hutan, ada di dalam air, terus pokoknya gendeng Bonbon ini. Dan kalau teman-teman datang ke rumah Bonbon, seminggu nonton bokepnya belum selesai. Gak selesai mas. Aduh Parah. kacau. Parah sampai Bonbon. Bonbon sorry ya. Tapi ini beneran. Kamu sebagai legend mengajarkan banyak hal. Bener, Bonbon Iya. itu dia tuh ngajarin saya bergaul juga kan anak Iya, BMX. iya. Ini anak ini. Oke, Ketika oke. dia keluar kota itu contohnya Malang, Surabaya, Oke. Sidoarjo, Pandangan, Kediri, dia udah nggak pusing dia. Pasti Udah ada nggak bakalan temen yang Betul. yang peduli sama dia. Iya. Entah tidur di sana, Iya, entah iya, diajak iya. makan, entah diajak Oke. nongkrong. Nah, di sini saya banyak belajar sama dia. Dari dia. Iya, Akhirnya iya. cocok. Akhirnya cocok. Oke, dan merambah ke mainan apapun. Ya. Gini. Let. Awal-awal main BMX, trik pertama kamu di Malang yang flatland yang agak modern, apa ya, backyard atau apa ya? Hang Pada waktu five. itu. Hang five. Waktu itu ingat saya sama si Bagio di Oke. Bali. Ntar kamu pulang dari Bali, kamu harus bisa hang five. Kalau kamu bisa hang five, aku gendong kamu keliling lapangan renon. Gitu ya? Karena zaman itu di Bali kan mungkin referensi nggak ada mas. Iya, Habis iya, itu orang yang main flatland di Bali itu bisa dibilang nggak ada, masih yang old school, Iya, masih iya. yang Banyakan street memang. Ya, banyakan street gitu. Oke. Akhirnya bisa hang five di jalan lama gitu. Gitu. Lurus Udah atau bisa. muter? Udah belok. Udah bisa. belok, udah mulai belok. Dan setahu saya kamu spesialis ban belakang, Pak. Iya. Iya. Pokoknya waktu dulu lomba itu mainnya ban belakang. Ban belakang. Kayak kalau nggak salah
Vicky Gomez zaman itu. Oke, kamu seneng ya pada waktu itu? Ya zaman itu referensinya dia ada nontonin. Vicky Gomez. Ya. Oke, kalau Bon kan Marty Kopa. Mati Kopa ya. Kamu Vicky Gomeznya. Ya. Iya, mantap. Nah, kemudian kamu ikut kompetisi pertama? Ikut kompetisi pertama itu Surya Pro di Malang Surya di Pro. Brawijaya. Oke. Nah sudah itu begitu Surya Pro itu besar, akhirnya maksud dalam artian acara BMX itu besar. Kalau nggak salah Mas Amir namanya Iya. merencanakan untuk tur 10 kota. Trip ya pada waktu itu? Iya, jadi ada Kediri, Surabaya, kan semua tuh sampai terakhir itu kalau nggak salah di Banyuwangi ya. Oke, jadi awal-awal itu memang di Malang ya? Di Malang. Untuk tes ukur ya? Untuk ini sehingga Oke, saya oke. waktu kompetisi itu ya bawa nama Malang. Oke. Karena kebetulan kita dapat sponsor waktu itu dari Game Fantasi. Game fantasi. Awal-awalnya itu kita ada minuman Pocari Sweat awal-awalnya Oke, itu iya. ya support lah walaupun enggak uang tapi kan produk dia Produk. support produce Oke. untuk kompetisi. Ya udah kita di Malang yang senang-senang kompetisi itu kita jadiin Malang itu namanya Malang Street Sport gitu. Oke. SS ya pada waktu itu? Ya, Street Squad Malang ya? Street Sport. Oke, Malang Ada yang main itu street ceritanya. ada, yang main Iya, flatland iya, ada. iya. Jadi itu sejarahnya ya di Malang Ya, ya? sejarahnya itu. Oke. Nah, teman-teman, akhirnya kita tahu bahwa dulunya Tolet di BMX ikut trip keliling, ikut truk ya kamu Iya, katakan ikut truk, gandol di truk. Gandol di truk. Oke. Wes pokoknya acur. Iya, itu orang tua kamu kalau tahu gimana ya? Nah, waktu itu kebetulan saya jarang pulang ke Bali, Mas. Mungkin agak Sengaja? stres sama orang tua. Oke, biasa ya, umur-umur biasalah, gitu ya. gejolak muda. Akhirnya ya ikut teman-teman. Oke. Kota pertama yang kamu kunjungi dengan BMX? Kota pertama yang kunjungi dengan BMX Surabaya. Surabaya. Pas Surabaya di sebelahnya, kalau nggak salah di depannya TP ada apa dulu kayak lapangan nggak pernah kepake gitu, di sana Iya, dibuatin iya. floor, ya kontesnya di sana. Iya. Kamu pakai boxer doang? Pakai boxer doang, nggak pakai baju, Iya, ya iya. main, diteriaki orang-orang kan. Oh, gendeng gitu ya? Wes pokoknya. Tapi potongannya belum seperti ini dulu. Belum. Belum, iya tuh. Tapi tato ada tambahan atau? Tato masih di sini aja sama di Oke. sini. Iya, jadi tetap ya gitu ya. Sudah. Oke, belum ada sponsor. Enggak butuh sponsor kamu kayaknya. Jadi gini. Eh. Jadi saya gaul artinya bergaul sama anak-anak itu Oke. saya yang menyesuaikan. Kamu menyesuaikan. Saya menyesuaikan. Oke. Saya kalau main kompetisi BMX zaman dulu itu tidurnya di trotoar, Iya, tidurnya di iya, masjid. Pokoknya kita ngikutin teman-teman. Kalau saya Iya. nyewa hotel ya masih bisa. Masih bisa. Contoh kayak makan, teman-teman nggak ada makan, mau beliin nggak enak. Iya. Jadinya gimana caranya teman-teman nyari makan? Ya saya ngikut. Teman-teman ngikut. ngamen dulu, ya saya ikut juga. Terus teman-teman makan sisanya, kan biasa orang makan di McD itu kan nggak Join. semua habis. Oke, ya. Istilah kalau dulu tuh zamannya itu kora-kora, kalau nggak salah. Jadi nunggu mereka makan, sebentar mereka pergi, baru saya kumpulin daging-daging sisa itu kita kumpulin di kresek, ya udah kita makan bareng sama teman-teman. Tapi Di Malang. di Surabaya. Oh, pada waktu itu ya? Waktu Oke, itu oke, sama oke. artinya sama teman-teman. Iya. Padahal kalau ngomong beli McD, ya bisa saya beliin mereka gitu. Iya, Tapi plus McD-nya semua kamu beli. ya enggak sih. Ya cuma untuk bayarin 10 orang masih bisa gitu. Cuma Oke. ya inilah brotherhood gitu loh. Jadinya Iya. saya lebih respect di sini gitu. Artinya kita makan bareng-bareng, makan sisa orang gitu loh. Nah, jadi bukan karena kamu mohon maaf ya, ngepang atau gimana? Enggak ya? Enggak. Solidaritas. Enggak, ya solidaritas aja kan nggak mungkin masa aku nggak mau tidur sini, aku mau tidur hotel aja kan nggak mungkin. Iya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Ya udah ikut tidur seperti itu. Dan ternyata Oke. ya fine aja. Aku bisa aja. Gimana aja aku bisa kan gitu jadi. Iya. Nggak masalah. Kamu nggak kaget ketika hidup di Malang dengan, mohon maaf ya, notabene kamu di Bali kan diperlakukan istimewa dalam tanda kutip. Nah, kemudian kamu datang ke Malang tiba-tiba seolah-olah sama, kemudian kamu bisa hidup di jalan, kamu enggak merasa Ya kalau ngomongin sekarang kaget atau gimana? gimana ya? Kalau temenan itu saya itu lebih ke milih ke seneng sama kenyaman. Seneng dan Nyaman. Oke. Jadi kalau kita udah seneng sama nyaman sama teman-teman, cangkruk-cangkruan, teman-teman Iya. nongkrong, ya udah kita ngikutin culture-nya mereka dan saya nggak masalah. Iya. Bon itu sering marah sama saya. Kok niku sifat Balimu kok saya kon gowo kon. Oke. Ya wis melu. Dia bisa bahasa Jawa. Maksudnya gini ya, kamu itu sifat Balinya masih di bawah. Iya. Nah, kenapa dia berbicara seperti Ya itu? modelnya kayak modelnya aku egois misalnya. Oke. Wis Bon aku nggak mau ke sana, entar capek aku pengen gini. Iya. Wis salah sana ketemu temen dulu, ntar bareng-bareng sama teman gini-gini. Kadang-kadang kan gitu. Iya, Ya aku kan juga
modelnya ya capek juga, pengen istirahat apa gimana. Ya udah, akhirnya lama-lama ya terbiasa. Akhirnya seperti terbiasa. itu. Iya. Oke, nyetir bareng. Pulang dari Kediri misalnya, atau pulang dari mana Perengahan itu dulu, ya tidur di truk. Padahal pulang naik kereta api, pulang Bisa. naik bis kita bisa. Iya. Tapi kita Ikut karena teman-teman. teman-teman ikut Iya, di iya. truk, ya kita ikut di truk. Jadi saya waktu itu tuh nggak mau istilahnya terlihat bosi gitu loh. Iya. Istilahnya dikit-dikit bayarin teman, dikit-dikit ya udah aku gini. Nanti malah itu dijadiin ukuran teman. Jadinya biar dia itu kita nih berteman ini ikhlas aja apa adanya. Iya, itu yang jadi pelajaran ya, teman-teman. Jadi biar orang yang bersama kita nih Iya. yang ikhlas aja. betul. Jadi ya biasanya ya, memang kalau mohon maaf ya, kita sering traktir atau apapun seolah-olah kita sok bosi. Iya, sok Betul bosi. ya? Padahal nggak ada maksud gimana. Gini loh, kalian udah capek gitu loh. Iya, Yuk makan yang bener biar besok kita sehat. Biar artinya dalam artian itu nggak sakit, nggak apa. Tapi ngomongnya itu kayak takut teman-teman tersinggung Iya. karena memang teman-teman kondisinya ya nggak sama kan. Oke, Seperti oke, itu oke. ya udah mereka ngikut makannya ngamen, habis itu mereka kora-kora makan bekas sisa orang. Ya terpaksa aku ikut. Kamu mau nggak mau harus ikut. Bukan mau nggak mau, kok asik ya gitu. Oh, Modelnya gimana ya? Kita kalau ngelihat sesuatu tuh dari mewahnya aja, tuh Iya, mewah iya, begini iya, harus iya. begini, ya enggak gitu. Iya, iya. Sampai aku ada kenangan ini, mandi itu aku di McD. Kamu mandi di McD? Mandi di McD. Anjir. Sempaknya nggak ganti? Enggak. Habis itu aku diusir satpam. Oke. Mau dipukul sama satpam. Di Surabaya? Nah, di Surabaya. Nah, kebetulan si Ateng itu masih ada di kamar mandi dia. Oh, oke. Digedor lah sama Satpam. satpam. Satpam McD. Aku nunggu di pintunya McD. Uh-uh. Si Ateng itu keluar dari kamar mandi pakai boxer aja. Iya. Pakai celana dalam aja. Oke. Terus sama tasnya dipegang, baju-bajunya dipegang sini. Ya udah ngeliatin orang makan tuh, ngeliatin mereka semua. Jadi itu jam aktif buka toko ya? McD, iya, jam aktifnya McD, dan McD-nya Surabaya kan nggak mungkin sepi, Mas. Betul. Rame, Mas. Aku udah dipegang sama satpam di depan Iya, pintu. iya, iya. Terus gini, takut, wis. Sekarang dibawa ke Satpol PP, entah kemana gitu. Kayaknya kamu belum pernah cerita ya soal ini di podcast manapun ya? Belum. Ya karena kan podcastnya di Bali kan beberapa teman-teman itu Belum tahu ya, nggak kehidupan nyambung di Malang ini, ya? nggak nyambung ini karena Iya, ini iya, podcastnya di Malang, terus sampean Iya, juga iya. paham aku dari dulu. Betul. Ya udah cerita aja. Iya. Apa none? Apa adanya aja. Oke, kamu adaptasi bahasa Jawa dari ketidaktahuan kamu menjadi paham dan kemudian kamu bisa ngomong berapa lama? Aku setahun di Malang itu sudah fasih, Mas. Jadi Kalau dengar kamu tahu ya? iya, Oke. kalau dengar aku tahu, dan aku udah ngomongnya itu sampai orang bilang tuh medok Malang. Medok Malang. Medok Malang. Akhirnya kamu mau nggak mau dipaksa untuk sudah tidak terbiasa ngomong kleng, cuk sekarang. Cuk sekarang. Begitu saya pulang, begitu ke Jawa, asu, Cuk. ono. Gateli ngono. Yo. Iya, Ntar pulang pasti ke Bali banget. ya balik lagi. Balik lagi. Kleng ci gitu. Kleng ci, ya. Ya begitulah. Tapi saya senangnya beliau bisa sekali beradaptasi Ya. dengan lingkungan apapun. Ya mudah-mudahan benar. Oke, nah teman-teman begini ya, di perjalanannya teman-teman dari komunitas BMX ini jadi apa saja yang mereka pilih. Benar. Betul ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi masuk ke pemerintahan, ada yang jadi artis seperti dia, atau jadi apapun lah. Tapi uniknya kita ini masih dihubungkan dengan satu, kalau bisa ngomong ekosistem Iya, ya, ekosistem. ekosistem yang kita ngomongnya ya BMX. Dia berbicara tentang masa lalu, terus kemudian melihat BMX yang hari ini. Nah, Tolet, beda nggak BMX yang hari ini dengan zaman kamu dulu, di mana ya cari spare part aja susah. Bener. Betul ya. Nah, kamu harus custom, kamu harus ya notabene kamu duit kan punya, ya toh. Dengan ketersediaan spare part pada waktu itu dari kacamata spare part. Iya, ya. Nah, dengan sekarang kan beda banget. Beda. Nah, termasuk komunitas. Sepertinya anak-anak sekarang lebih manja dalam tanda kutip. Bener. Oke, menurutmu? Kalau menurut saya itu ya BMX zaman dulu itu ya cangkruk. Nongkrong ya? Iya, elok-elok apa namanya? Ngejek-ngejek apa namanya? Ilo-iloan. Ilo-iloan. Ya modelnya Oke. ngejek-ngejek, ya Ngejek-ngejekan. mabuk, ya Iya, nyetrit, iya, iya. kan kayak gitu. Nah, untuk masalah spare part zaman dulu itu kita itu rider zaman dulu itu bukan sepeda yang
harus ada sepeda baru bisa main, bukan Oke. kayak gitu. Iya, iya. Jadinya sepeda bisa minjem Teman. sama teman. Ketika teman capek, minjemin. Iya, Artinya iya. minjemin. Spare part, kalau ngomongin spare part, apa adanya di toko. Apa adanya di Apa toko. adanya di sini. Iya. Jadinya kita tuh kayak nggak istilahnya kayak zaman sekarang buka internet, buka Instagram aja Oke. spare part Klik, 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 banyak. klik, Mau muncul. impor dari dunia manapun sudah Bisa. bisa kan. Kalau Oke. dulu kan kita terbatas untuk itu. Betul. Gitu. Orang-orang tertentu aja yang sering main di warnet aja yang paham gitu Iya, kan. iya, iya. Nah dulu zaman BMX ngomong manja itu benar mas. Zaman Betul, ya? BMX dulu tuh nggak ada yang manja mas. Iya, nyetrit bareng. Nyetrit bareng, pokoknya kita tuh guyub lah, brotherhood zaman dulu. Iya, iya, iya. Loh, Dulu sekarang berantem sama preman menangi ya kamu ya? Hah? Berantem sama preman-preman menangi ya kamu ya? Berantem menangi ya? Ih, sering. Sering kamu ya di Malang? Sering. Dulu zaman di Malang berantem aja kerjanya. Berantem terus Iya. ya? Oke, oke. Padahal di Bali kamu, Enggak. jadi gini ya, mohon maaf ya. Jadi di Bali ini enggak ada yang berani sentuh kamu. Enggak, Kira-kira gitu ya? enggak. Iya, ya. Ini ya, ya kira-kira seperti itulah. Dengan mohon maaf ya, nama Ida Bagus kan ya, teman-teman tahu sendiri lah. Iya, iya, iya. Oke, nah privilege to the point-nya seperti itu, Pasti, Led. pasti. Oke, dan tidak ada yang berani menyentuh dalam tanda kutip nama Ida Bagus, Ida Ayu dan lain-lain. Iya. Nah, tetapi ketika kamu di Jawa, kamu fight. Gini, ketika aku di Jawa itu yang namanya bisa dibilang privilege, Oke. terus habis itu ngomongin duit, Oke. ngomongin kasta dan lain Oke. sebagainya itu aku nggak pakai mas, Nggak laku atau nggak pakai? nggak pakai, Bukan karena nggak laku. nggak aku pakai, Nggak kamu nggak pakai? ada gunanya, Oke. nggak ada gunanya gitu. Dalam artian biar jadi dengan aku tidak memakai itu teman-teman itu welcome sama aku. Jadi Dia mereka nggak menganggap- canggung jadinya ya? Iya, jadi dia Oke. menganggap itu aku sama kamu itu sama. Sama. Makan ya makan, minta Iya, ya minta. iya, iya. Bekas minum orang ya bekas minum orang. Join ya join. Join Rokok, ya join, rokok. bagi rokok ya? Iya, bagi rokok. Iya, Jadi iya. dengan itu aku itu bisa lebih diterima. Ketimbang aku datang, aku lo di Bali aku kayak ngene, kon kudu ngene. Nah, temen nggak bisa digituin. Nggak bisa. Nggak bisa digituin. Jadi kita temenan dulu yang ikhlas ketika kita ada masalah dan lain sebagainya. Iya, Teman iya. pun juga membantunya juga dengan ikhlas. Oke, tanpa Ya, aku embel-embel nggak ada background kamu ya? embel-embel kayak gitu. Sama sekali. Nah, ketika salah satu teman aku ajak ke Bali, baru, kon kok ternyata punya rumah besar begini begini Iya, begini. iya. Nah, itu orang tua. Aku sama kamu ya biasa. Gimana kita di Malang ya gitu aja di sini, nggak ada masalah. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, kamu sempat vakum di BMX ya? BMX. Sempat ya. Iya. Kalau nggak salah, mohon maaf ya. Kamu sempat sakit pada waktu itu Iya, ya. benar. Ini nggak tahu ya, teman-teman mungkin belum banyak yang tahu kalau beliau ini saya pernah dengar ketika tanya ke anak-anak Malang, Tolet udah nggak main, kenapa? Sakit dan nggak boleh main BMX. Mm-hmm. Nah, kalau nggak salah kamu sempat apa ya? Vertigo. Vertigo. Nah, kenapa, Let? Gini mas, zaman dulu itu aku waktu jarang kumpul sama orang tua, Oke. perhatian orang tua nggak dapet. Di Malang itu ya memang bener-bener aku Hard. itu survive, Kamu benar-benar hardcore di sini. bener-bener survive di sini. Oke, oke. Zaman dulu tuh kenapa aku kena vertigo? Bayangin aja mas, pulang dari warnet itu pagi. Oke. Aku tuh nyuri dulu mas, karding gitu di internet. Saya enggak ngomong loh ya, beliau open nih. Nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Habis itu pulang pagi dari warnet, entah itu ngecek Oke. email, entah balesin email, entah habis itu ngorder dan lain sebagainya itu pulang pagi. Habis itu Oke. tidur, siang bangun, nggak makan, sore main BMX. Habis sore main BMX begadang lagi sampai pagi. Ya Soal ribet kuliah? kehidupannya kayak gitu Soal kuliah, aja. kamu Hah? tinggal? Ap- Kuliah kamu tinggal? Kuliah aku memang nggak pernah kuliah mas. Justru Oke. aku kuliah tuh nongkrong sama orang di parkiran. Kamu kuliah di mana sih? Di Universitas Unmer. mana? Universitas Merdeka Iya, Malang. di Unmer. Jurusan Jadi, apa? Jurusan ekonomi. Ekonomi. Iya. Jadi aku nongkrong sama orang parkiran itu, Iya, iya. curhatnya orang parkiran itu anaknya gimana, istrinya Iya, iya. gimana itu aku Kamu tahu? Karena aku tuh datang ke sana tuh ya seolah-olah ngasih tanda aku lu sama kamu sama. Iya, Ya udah iya, jadinya mereka cerita dan lain sebagainya. Aku pulang dari Bali bawain oleh-oleh, bawain arak, bawain apa dan lain sebagainya. Dia mereka ini. Oke. Pokoknya saya tuh nggak ada bawa Bali ya di Malang. Sama sekali. Sama sekali. Bukan karena penekanan dari seorang bonbon? Bukan. Bukan. Diri Artinya kamu dalam sendiri? artian kalau penekanan dari seorang bonbon tuh mungkin sesekali ya. Tapi Oke. memang aku dasarnya itu bisa seneng bergaul sih sama siapa aja. Iya. Aku
kamu bisa tanya ada anak-anak BMX aku tidur di rumahnya mereka tuh lagi di sini, lagi di sana, nggak peduli kondisinya gimana. Iya, iya. Pagi-pagi sarapannya mereka nasi sama telur aja ya aku ikut minta. Iya, Bu, iya. minta. Oh yo monggo makan, Oke. makan. Kadang-kadang masak mie kasih baskom makan bareng. Makan bareng. Iya tuh. Jadi pokoknya jujur ya, kalau aku ke Jawa tuh aku bisa hidup seperti orang, mohon maaf nih, seperti orang di Jawa dari Iya. yang katanya makannya gimana, yang katanya ada yang ngamen, ya Iya, nggak semua sih orang Jawa ngamen maksudnya. Tapi aku melakukan itu bisa. Oke, aku sempat lihat video kamu pakai gitar kentrung Kentrung. kecil. Oke, soal vertigo? Kalau soal vertigo itu memang penyakit yang datang itu pertama aku capean, Mas. Yang kedua begadang Oke. terus. Karena pola hidup. Pola hidup. Oke. Sehingga mulailah dicek anak ini vertigo nggak pulang-pulang, akhirnya saking parahnya sekali aku Oke. vertigo ya pulang Oke. pulang dengan kondisi udah bisa dibilang aku tidur aja Mas, sampai ngompol pun artinya pup pun aku Ranjang? digotong ke kamar Digotong. mandi. Oke. Nggak bisa buka mata Mas, Iya. muter makan muntah. Di podcast sebelumnya kamu belum pernah cerita soal vertigo ya? Belum parah Mas. Oke, jadi ya saya sedikit paham lah Ya, kehidupan beliau di Jawa. Jadi Ya, saya ya. bisa ngomong seperti ini karena fakta. Nah terus ya kita ngomongin percaya nggak percaya. Iya, oke. Ketika saya di Bali, mungkin ada orang yang namanya orang bodoh itu pasti kan datang ke orang pinter. Betul. Tidak Oh, goblok. dipungkiri. Iya. Kalau kita udah setengah goblok nih pasti kita percaya. Oke, Jadi oke. Mas, artinya beli dibilangin sama orang. Kamu ini yang istilahnya nemitis ya apa ya? Yang lahir titisan. Oke. Kamu ini bukan orang yang sembarangan karena Oke. kamu di Jawa itu sembahyang kamu jarang. Oke. Habis itu kamu tidur di masjid, makan bekasnya orang, Iya. istilahnya ngomong kasar, Iya. kepalamu sering di ini. Aku kan diginin teman-teman kan nggak dijambak, wis biasa, udah nggak ada urusan itu kan gitu. Nah akhirnya mereka tuh kayak ngasih tahu loh, kalau kamu mau sedikit, istilahnya membatasi gitu loh dalam artian merubah itu. Iya, Oke. akhirnya ya udah aku mulai karena udah hidup di Bali lagi kan Iya, nggak iya, seperti iya. itu lagi. Oke. Ya akhirnya sembuh. Kamu adaptasi lagi. Oke. Setahun Mas. Setahun aku di tempat tidur. Iya, jadi nggak ada yang tahu loh teman-teman. Nggak ada yang tahu. Nggak ada Memang aku kebetulan waktu itu kan sosmed itu baru Friendster aja, Mas. Iya, Jadi kalau iya. nggak ke warnet nggak bisa buka Friendster kan gitu. Iya. Nah HP pun juga ya nggak ya hilang gitu aja. Di Bali pun juga hilang. Di sini pun hilang. Iya. Pemulihannya lama sekali Mas. Oke, apa yang bisa membuat kamu sembuh? Ada spirit. Kamu belum married kan pada waktu itu ya? Belum ya? Ya, habis itu sembuh, aku mulai kerja yang benar. Mulai aku menjadi ini loh, menjadi istilahnya perannya aku yang katanya. Oke. Dalam artian kamu ini terlahirkan itu istilahnya bukan dari darah yang biasa-biasa. Sembarangan. Oke. Mungkin dulu leluhurmu menjadi seorang apa, Iya. kamu jadi seorang di dunia saat ini. Ya mulailah aku berbuat baik, Mas, dalam artian Iya. take and give, kerja ngasih orang sampai mempekerjakan orang dan lain sebagainya. Ya percaya nggak percaya sih ya hilang begitu saja. Sampai sekarang walaupun aku begadang, walaupun aku masih mabuk, walaupun aku naik motor 3 hari kadang-kadang kesana kesini sampai touring itu, mudah-mudahan nggak pernah kumat lagi. Dan itu akhirnya menginspirasi kamu untuk menulis Thanks God for Karma. Iya, dalam artian begini, kita melakukan karma itu nggak harus dengan sesuatu yang harus viral, sesuatu Yes. yang harus dikenal, sesuatu Yeah. yang harus besar. Kita mulai dari yang paling kecil aja. Karena ucapin doa lo buat Mas. Modal. Ya semoga podcastnya sukses. Dalam arti kecil aja. Itu sudah suatu bagi saya tuh adalah perbuatan yang baik dan real dan kena gitu loh. Oke. Ketimbang aku harus Kowar-kowar. begini begini nanti bakalan gitu. Iya. Jadi melakukan karma itu ya yang itu juga baik gitu loh. Tapi yang ini juga termasuk karma yang baik juga. Iya, jadi kita berdoa untuk orang lain termasuk dharma. Iya, karena Oke. bagi saya itu menolong orang lain itu adalah menolong diri sendiri. Oke, mantap.
Nah, ini yang tidak diketahui dari seorang toilet. Karena gini mas, kalau ngomongin sekarang paranormal waktu itu sakit itu ya mas. Iya, iya. Di Malang, Panjen, Pasuruan, habis itu sampai mana lagi itu Malang Coret, Iya, iya, iya. itu yang ngobatin aku tuh kiai. Yang ngobatin aku itu orang bisa dibilang orang bisa gitu loh. Iya, iya. Aku di badan yang dunia aku udah masuk doa apa aja, tapi aku nggak masalah. Yang penting doa itu baik. Iya, iya, iya. Gitu. Kamu tidak membatasi religius apapun ya? Nggak. Bebas ya? Orang buktinya kiai yang ngobatin aku itu ya ngomong bahasa mau maaf ya, ngomong bahasa Arab, bahasa Muslim. Iya, iya. Ya artinya apa kiai? Ya sebelum aku mengobati sesuatu itu aku minta izin sama Tuhan dulu, dia bilang gitu. Karena aku cuma pelaksana aja. Kalau beliau tidak mengizinkan kamu sembuh, walaupun aku ritual kamu nggak bakalan sembuh, dia bilang gitu. Nah semenjak itu saya ya nanya ke ada di sini di Blimbing ada kiai. Kamu sebenarnya sehat kok, cuma kamu kurang bersih aja. Dalam artian kurang bersih itu ya Mas tahu sendiri kan aku makan ya seperti itu apapun gitu. Lah ya. Iya. Kamu sempat menyerah dengan kondisimu pada waktu itu? Mas, saya sempat mau bunuh diri, Mas. Oke. Karena saya sampai berdoa itu terakhir itu berdoa gini, mudah-mudahan vertigo di dunia ini cuma kena di aku terakhir aja. Sudah ini enggak ada orang yang kena vertigo lagi. Sakitnya luar biasa. Kepala itu enggak sakit, Mas. Cuma muter, Mas. Oke. Ya gimana kayak orang mabuk yang nggak bisa buka kepala. Mabuk masih bisa ngomong, kalau ini udah nggak bisa. Jantungnya gini duk. Habis itu tangan keringetan semua, kepala muter, buka mata gini, wong muntah. Wong muntah. Terus kayak nggak ada gunanya itu. Iya. Aku itu waktu dulu itu karena nggak bisa buka mata, Mas. Syukur waktu itu Panadol. Panadol? Iya. Oke. Panadol yang ada. Itu aku minum Panadol itu setengah pepel, Mas. Biar aku setengah. Kan satu kaplek itu 12 ya misalkan ya. Itu 6-6-nya kamu minum? Iya. Tak bukain semua. Aku berharap aku mati. Kamu mati? Iya, aku berharap aku mati dan aku sudah ready untuk itu. Kamu di Malang? Enggak, di Bali. Sudah di Bali? Sudah di Bali. Bapak Ibu? Iya tahu, tapi ya gimana? Ya udah, ya pasrah. Sampai aku ngomong, kamu berdoa dong, biar aku cepat mati. Soalnya kondisi ini nggak baik banget buat aku dan semua orang. Orang itu nggak bakalan. Oke, orang sakit seminggu, kita tungguin di rumah sakit. Sabar seminggu gini. Nah ini berbulan-bulan sampai setahun deh. Jadi kamu sempat opnam di rumah sakit? Iya, opnam di rumah sakit. Iya, di rumah juga ini udah bapak sama ibu udah segala cara juga. Medis non medis apapun? Medis non medis udah nggak apapun ya udah sampai udah kamu berdoa aja aku biar cepat mati, biar aku nggak jadi beban lagi dan lain sebagainya. Kuliah juga aku nggak tamat kan, pulang juga nggak ngomong ini ijazah aku nggak bawa ijazah juga. Iya. Jadi kalau ngomong harusnya orang tua kecewa, ya kecewa ya. Ya kecewa sekali gitu. Iya. Sekarang saya balas dendam sama orang tua. Artinya gimana caranya biar nggak bawa masalah pulang. Kamu ingin membuktikan? Iya benar. Oke. Saya nikah, habis nikah, kerja, ya punya anak, ya segala sesuatunya sekarang udah anak. Ya saya serahin anak saya sama orang tua dalam artian begini. Ini loh ajak main, ini loh ajak mau keluar sana silakan. Karena saya nggak bisa bagian dia dulu. Oke. Mantap. Jadi ini podcast pertama dia jujur tentang kehidupan di Malang. Bener. Tentang dia makan mungut dari sampah, betul ya? Ya gimana Mas, SMA saya bawa Cherokee, Mercy, BMW. Orang lain bawa Kijang udah hebat sekali. Saya udah nabrakin BMW, habis nabrak tinggal ambil mobil baru lagi, sopir yang ambil towing dan lain sebagainya. Dan di Jawa kamu tidak melakukan itu? Enggak, tiba-tiba di Malang deg. Aku bawa namanya baju Billabong, Oakley dan lain sebagainya. Aduh. Kok kayaknya aku aneh di sini. Kayak orang di sini tuh nggak gini, asiknya tuh nggak ini. Gitu. Iya. Karena aku jiwanya asik-asik, ya udah ngikutin, ya beli baju band, mulai kenal sama distro, mulai kita gaul nongkrong. Kemudian idealis kamu muncul di sini. Bener. Oke. Jadi Malang yang membuat kamu menjadi hari ini. Bener menjadi hari ini. Malang. Luar biasa nih. Oke, dan di perjalanannya ketika vakum dari dunia BMX, kamu sempat sakit dan Asunggara sembuh, kira-kira gitu ya. Dan kamu ingin membuktikan sekaligus balas dendam terhadap semesta. Iya, mantap. Supaya kamu ini hidup ada gunanya. Benar. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi Mas, konsep saya di handmade itu
kerja juga dapat, Oke. untung juga dapat, Oke. ngasih orang juga dapat. Profesional tetap. Iya pasti. Oke. Kita perusahaan itu kan pasti ada Oke. pengen cash flow kan. Iya, iya. Ya tapi misalnya reseller, contoh kecil, baju harganya 150. Iya. Ketika kamu jual, kamu setorannya 120. Iya. Jadi 30 untuk kamu. Cuannya 30. Ya, jadi secara saya jualan. Oke. Habis itu dari 120 setorannya dia kan saya udah dapat untung. Sudah Oke. dapat untung. 30 itu ya haknya dia. Oke. Nah, jadi berkelanjutan sampailah terakhir ini kejadiannya itu seorang TKI yang jadi reseller di Cina, dia berhenti kerja di pabrik. Dia buka toko di sana sekarang. Dan saya Awal-awal seperti itu? Iya, dan sekarang Oke. handmade itu besar di Cina. Oke. Dia yang handle. Iya, dia yang handle. Oke. Sebulan itu ya bagi saya besar sih. Iya. 100 sampai 200 pieces kita ngirim ke Cina, dia jualnya itu ke sesama orang Indonesia, dia mulai bergaul di anak skate, dibeli dan lain sebagainya. Ya udah, secara oke. underground ini. Jadi kamu punya market khusus ya di sana ya? Iya. Di China ya? Iya, di China. Oke. Di China sama Orang itu yang membantu. orang kita yang membantu. Jadi Oke. padahal kita nggak pernah kenal, saya nggak pernah ketemu sama reseller itu. Oke. Saya kasih tahu, ini ada brand si ini ada brand si ini khusus brand sepatu si ini. Ya sekarang akhirnya dia buka toko dengan brand Indonesia aja di tokonya. Itu sangat menginspirasi, Mas. Oke. Dia berhenti kerja di pabrik, dia jadi maklar brand. Jadi makan brand. Nah, setahu Dalam saya artian- pada waktu itu kamu seneng gambar ya? Iya. Seneng gambar. Seneng gambar waktu itu. Habis itu jual-jual baju, Ya. terima order, akhirnya ya udah buka clothing sendiri. Kalau Clothing sendiri. ngomong-ngomong brand Bali yang namanya Furious, yang namanya Dynamite, Iya. Slash Rock, pernah lah beli gambar dari aku dia. Oh gitu ya, ini bukan rahasia. Iya. Kenapa harus namanya handmade? Kan ada nama lain misalkan toilet clothes misalkan atau apapun ya. Iya toh? Handmade itu sebenarnya nggak ada artinya. Tapi aku Oke. ngertiin sendiri itu made itu artinya itu marah kan. Tapi kalau tangan itu artinya wis gudip nggak bisa diem, misal ada aja yang dikerjain. Iya. Makanya handmade itu bukan clothing sih, dia lebih ke lifestyle gitu. Jadi Lifestyle. orang racing kalau ngomongin wah handmade kok sekarang racing ya. Loh, kurang racing apa aku? Iya, Tim iya. balap ada, endorse pembalap ada, buat acara drag bike ada. Oke. Terus sekarang handmade itu 2 tak, kurang 2 tak apa aku? Harry King semua ada. Kita buat acara juga. Kamu totalitas, Iya, ya? ya intinya seperti itu. Iya, Jadinya iya. handmade ini kok banyak sih arahnya, ada kok ini ada ke ini, nggak berkonsep metal aja enggak. Iya. Ya kalau gitu aku nggak bergaul, Mas. Iya. Brand itu adalah Arah kamu? Bukan, brand itu kan opini, Mas. Oke. Iya kan, brand itu opini. Jadi kalau aku bergaul ke sana, aku bawa brandku. Iya. Terus dari contohnya gini dah, Dip, kamu bisa ngendal acara nggak? Konsepku gini. Bisa. Ya wis, totalan RAB-nya berapa? Oke. Nasi 1,5. Ya udah, aku kasih 2,5. Pokoknya Kau beres? Ya. Pokoknya beres. Iya. Dalam artian anak-anak BMX yang datang tuh, walaupun tidak dapat hadiah, minimal dia makan, Oke, kenyang oke. pulang, Iya. seneng. Kalau perut udah lapar kan, cancok mayu lapor ini kan gitu. Kalau udah kenyang, wis enak. Enak. Iya. Konsepnya gitu. Oke. Jadi logistik mempengaruhi logika. Pasti. Keren. Oke. Kemudian kamu pelan-pelan masuk di dunia musik ya. Yang notabene di awal-awal mungkin di Malang kamu ya sekedar fun dengan gitar kentrung kecil Iya, yang iya. menginspirasi kamu. Awalnya di Oke. Malang itu saya buat band itu ada 2, Oke. ada Old School is Kartini itu kayak band punk rock tapi vokalisnya cewek. Oke. Habis itu ada SMAC, Oke. Sri Minggat itu. band Sri Minggat hardcore. pada waktu itu. Iya, sama anak-anak BMX juga, Dipta, Ari, Agus, Iya. ya berempat. Oke. Nah, pulang saya ke Bali, kan suasana artinya dalam artian pulang ke Bali itu saya udah mikir aku harus ngeband. Kamu harus bermusik. Iya, karena di sini gaulnya sama anak-anak PCHC, anak-anak Mary Prima, teman-teman Begundal Waru. Iya, Karena iya, aku iya, iya. berbaur di sini. Iya. Ada hardcore, ada apa, aku belajar. Oh ini. Di Bali tuh punk itu masih lifestyle. Masih lifestyle. Kalau di Jawa itu, mohon maaf ini ngomong bukannya rasa, punk itu ya street, ya jalanan gitu. Jalan totalitas. Totalitas Oke. gitu loh modelnya. Bukan hanya musik ya. Bukan hanya kita nggak, kalau Oh, punk oke. itu nggak ngomongin musik aja gitu. Iya, lifestyle. Totalitas. Ya. Oke, itu waktu itu ngeband dulu atau sakit dulu? Sesudah Sembuh. gini, aku sakit dulu baru ngeband. Sakit dulu, Tapi setelah sembuh baru ngeband. selama sampai 2011 Mas, aku masih kumat. 2011 kamu kumat lagi? Enggak,
dari 2008 ke 2011 itu sekian tahun itu aku pemulihan vertigo itu. Oke, 3 tahun kamu proses penyembuhan. Iya, jadi dalam artian begini, kadang-kadang udah ngerasa nggak sakit nih. Iya. Terus tiba-tiba dolin aku nandi-nandi. Saya tiba-tiba nih jalan itu geliang ngono, Mas. Terus minggir, Mas. Telepon. Oh, Iya, jemput. jemput. Terus gak iso ngene. Jemput ya dijemput. Iya. Artinya vertigo itu sangat bahaya, Mas. Kita nyetir kayak gini normal-normal ini tiba-tiba piung. Itu setir belok ya kalau sebelah tembok, kalau jurang masuk, Mas. Pasti mati. Masuk, Mas. Karena kepala udah dikontrol, kaki semua udah lewat, udah nggak udah nggak konsen, apa. Oke. Makanya sangat berbahaya sekali kalau vertigo. Kemudian kamu fokus band. Mau ngeband, mulailah beraktivitas, akhirnya ya hilanglah dengan sendirinya vertigo itu. Iya. Kemudian nama Raja Wali Ingkar Janji, kenapa harus Raja Wali Ingkar Janji? Awalnya Raja Wali Ingkar Janji itu judul skripsiku, Mas. Judul skripsi? Aku hampir ditempeleng sama dosen dulu di Unmer. Masa ada nama skripsi Raja Wali Ingkar Janji? Nah, aku terinspirasi Raja Wali Ingkar Janji itu dari tulisan baknya truk gitu. Oke. Kan biasa ada tulisan-tulisan betul. apa namanya, kata-kata kiasan yang Iya. luar biasa. Kalau di Jawa kan truk itu biasa ya digambari gitu ya. Iya. Ada kata-kata motivasi, gambar Bojomu, cewek, semangatku. bojomu semangatku atau apapun lah. Sembarang gitu. wis pokoknya. Oke. Ya di sana ada tulisan Raja Wali Ingkar Janji, ya ke bawah-bawah terus. Kapan kamu melihat itu? Kalau nggak salah itu tahun 2006. 2006. Oke. Ketika jalan atau ketika Ya ketika jalan. Ketika jalan. Ya, sama aja kalau aku pulang ke Bali juga naik motor, Mas. Padahal naik motor? bis bisa. Ya ke bawah. Ya gimana ya? Ya ke bawah suasananya, jadi lebih mandiri, jadi lebih berani, jadi keluarga lebih. sama sekali tidak marah ya? Hah? Keluarga sama sekali tidak marah ketika kamu memaksa, mohon maaf ya, tampil lebih, ya mohon maaf sekali lagi, tampil lebih miskin gitu? Iya. Nggak marah? Enggak. Karena Atau Bapak, mereka merasa dipermalukan dengan penampilan seorang Ida Bagus Agung Brahmadiguna yang seperti ini? karena Bapak tahu dia, Bapak kuliahnya dulu di Widyagama, Ibu kuliahnya dulu di Brawijaya. Oke, jadi mereka merantau semua? Iya, mereka merantau semua. Oke. Kebetulan Bibi ada rumah di sini, Bibi keduanya di sini. Paman-paman juga ada di sini. Jadinya mereka tahu ya di Jawa ya koyok ini ya memang kayak gini ini. Oke. Akhirnya ya udah, nggak masalah. Oke, kemudian perjalanan selanjutnya Raja Wali Ingkar Janji dengan konsep yang belum jenaka seperti ini ya? Iya. Oke, kamu membentuk band itu dengan ya beberapa personal saya kenal lah kira-kira seperti itu. Kamu sempat terinspirasi apa ya? Dari band Malang. Dari band Malang juga? Iya, si Oke. Primitive Simpulse dan Berry Prima. Berry Aku Prima. gabung jadi satu. Oke. Ya udah aku bawa ke Bali. Jadi Iya. dari clothing yang namanya Inspired masih kecil di Kaliurang itu sampai Inspired gede sekarang ini, ya aku ngikutin perjalanannya. Oke. Artinya banyak terinspirasi aku dari Malang, anak-anak band Malang, Iya. dan lain sebagainya. Jadi aku bawa ke Bali. Kamu masuk ke dunia musik, mohon maaf, mengcover atau langsung bikin lagu sendiri? Awalnya aku masuk dunia musik itu cover lagu orang. Cover lagu orang. Tapi lama-lama itu sampai sekarang kalau manggung itu bawain cover lagu itu Hippie Pura-Pura cuma satu aja. Sisanya lagu sendiri. Itu doang ya? Iya. Oke. Lagu sendiri. Iya. Jadi tentang kritik sosial, tentang ya apapun ya saya lihat, oh ini asik ini kayak. Iya. Tinggal tunggu waktu kamu Iya. go nasional ini ya. Tinggal tunggu waktu ya. Enggak, Mas. Go nasional aku ninggal kerjaan nanti. Enggak sepiro band-bandan gue. Band-bandan nggak sepi loh. Oke. Ya tapi ya nggak tahu juga. Iya. Tapi kamu lebih menikmati ya ketika kamu, saya lihat kamu menyampaikan aspirasi dalam sebuah karya lagu, kemudian mereka ada di bawah panggung dan mereka seolah-olah menyatakan setuju dengan ide pemikiran seorang Tolet. Iya. Jadi gini, kalau kan di Bali juga di mana itu masalah sosial itu kan banyak. Yes. Bisa nggak menyelesaikan masalah sosial itu dengan ngobrol, dengan duduk bareng, terus kita bercanda. Apa sih masalahmu nggak cocok sama aku? Gitu contohnya. Oke. Kamu tuh gini, itu lo salah. Orang aku lo gini. Itu kan bisa. Lah kalau sekarang pro dan kontra itu, yang pro, yang kontra. Ya nggak bakalan pernah ketemu solusinya, Mas. Setidaknya dari 100% masalah itu kita bisa menghilangkan 50% masalah itu kan lebih baik ketimbang masih di 100%. Iya. Jadi dengan duduk bareng, ngopi, bisa selesai. Jadi aku di Raja Wali Ingkar Janji itu ada masalah-masalah apa tuh, ya aku pro ya pro, kontra ya kontra. Tapi aku menyampaikannya itu dengan hal yang berbeda, dengan ngajak ketawa, kita cari sisi lucunya aja, kayak gitu. Modelnya contoh kayak dulu zamannya tolak reklamasi. Terus aku buat caption,
seberapa greget kamu saat aku demo tolak reklamasi, aku bawa bendera slang gitu. Wah. Kan zaman ya kan. Ya, Iya. kita bukannya maksud ngejelekin slanker, Iya, enggak. iya, iya, Jadi iya, konser dangdut, konser meta, konser Selalu apapun, ada bendera slang. selalu ada bendera slang. Itu. Nah, jadi kan Jadi orang terinspirasi itu ya? ketawa, oh Iya, iya. si Tolet ini dia nolak reklamasi nih, tapi Iya, dengan iya. caranya seperti ini. Dengan cara seperti ini. Iya. Oke, itu the point-nya ada yang melawan ide kamu enggak? Di Bali. Banyak mas. Banyak. Banyak yang. Oke, apa yang mereka artinya lakukan ada- dengan Ya, kontra ide kamu? Karena gini, seseorang yang kekeh sama pendiriannya itu Iya. nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Oke. Tapi apakah dia berusaha nggak mendengarkan orang lain? Itu masalahnya. Oke. Itu masalahnya. Ketika aku pokoknya ini, wes pokoknya enggak ini. Ya kan nggak bisa seperti itu. Ya kita Iya, harus iya. dengerin orang dulu. Oh, dengerin orang, terus kita berdebat lah, kita dalam artian realitanya bagaimana. Iya, iya, baru iya. kita bisa kembali lagi gitu. Oke. Karena menurut saya itu yang abadi itu ya perubahan sendiri. Yes, oke. Gitu. Iya, tidak ada yang abadi kecuali perubahan ya. Iya. Oke, termasuk seorang Tolet tiba-tiba bisa berubah. Pasti ngikuti Iya, pasar. Iya. Ngikuti pasar. Ada cita-cita jadi Godfather? sementara di belakang layar. Sementara belakang layar. Oke, Let. Kemudian kamu masuk ke dunia yang berbeda. Saya tidak tahu. Notabene kamu mungkin punya kendaraan 2 tak. Ya. Atau punya ya kalau saya sebutkan brand Eric King misalkan ya. Yang notabene kendaraan itu harusnya kan sudah tidak dipakai lagi, Iya. betul ya. Dan itu sudah ya dianggap komunitas, mohon maaf sekali lagi, usang. Iya. Nah, tapi kamu membangkitkan komunitas apa 2 tak tak punah, Gua tak menolak punah. 2 tak menolak punah itu atas dasar apa? Harusnya ya polusi loh ini. Iya benar. Iya toh. Nah, Benar. Jadi why? gini, awalnya 2 tak menolak punah itu ya kembali lagi referensi saya itu di Jawa mas. Oke. Jadi di Jawa itu hal yang gimana pun dia jadiin hobi. Sama kayak gantangan misalnya. Iya. Di Bali itu dulu belum ada gantangan. Mas. Gantangan itu merpati. Enggak. yang Burung, adu-adu burung. Iya, mohon maaf. Di Bali itu juga belum ada dulu. Akhirnya ada. Kayak saya dengerin lagunya Numpak Eric King. Numpak Eric Ya, King jadi ya. SMA itu Oke, memang saya seneng trek-trekan juga. Balapan. Jadi kembali lagi. Oke. Nah, sekarang itu begini, Mas. Sesuatu yang bakalan besar, Iya. sesuatu yang bakalan menjadi target market, Iya. sesuatu yang bakalan diperkenalkan lebih luas. Itu by design, Mas. By design. By design. Oke, kamu yang membentuk opini itu. Bukan membentuk. Secara strateginya itu kita ngomongin strategi jualan ini seperti itu. Ketika kamu mau tampil di dunia 2 tak, Iya. kamu harus punya 2 tak yang luar biasa dulu. Oke. Dalam artian totalitas di sana. Nilai tambah di antara yang lain. Iya, Oke. menjadi referensi. Iya. Modelnya saya pakai pelek kipas, habis itu banyak orang ngikutin pelek kipas, sehingga Oke, pelek kipas yang jadi dari 800 jadi 2,5 sekarang Iya. apa-apa. Otomatis gimana. mendongkrak harga. Mendongkrak harga Yang lagi. dulunya ndak laku, Nggak laku, kemudian jadi laku. Tapi dioptimalin dulu. Nah, kalau Iya. di dunia hobi ini yang diutamain itu adalah seneng, Mas. Seneng dulu ya. Seneng dulu. Oke. Duit nomor duit nomor 10. Karena kalau ngomongin hobi, ngomongin seneng, ya mereka akan berapapun biaya dikeluarkan. Dikeluarin dan dia ikhlas terhadap itu. Nggak ada Karena seneng. Iya. nggak ada gitu. Itu Iya, udah iya, nggak iya. ikhlas gitu loh. Iya, Dia pun iya. bawa motornya nggak ikhlas, nggak bakalan ini gitu. Atas dasar itu ya Atas jadinya. dasar itu, by skema Oke. sesudah aku buat 2 tak yang bagus ini, Oke. aku gimana? Itu komunitas atau organisasi atau gimana, Let? Atau seneng-seneng? Sebenarnya 2 tak menolak punah itu grup FB, Mas. Oke. Tapi aku buatin acara. Buat acara ini, kalau ngomongin jualan baju, ya aku jualan baju di acara, Mas. Tetap handmade. Tetap handmade. Oke. Tetap aku kemana-mana pasti bawa nama handmade. Oke. Entah di koi, entah di tanaman, Iya, entah di iya, apa. iya. Ya namanya aja branding. Iya, Kita iya. kan butuh Kamu nge-brand membentuk juga. opini bahwa Tolet ya handmade ya Tolet. Iya, handmade, Oke. handmade itu ya toilet, apa pergerakannya handmade itu adalah pergerakan yang apa yang saya suka. Iya, Dan ngapain saya ngelakuin saya nggak suka. Iya. Jadi saya tanaman ya memang SMA dulu senang bonsai juga walaupun nggak pro koi Iya, juga, iya. reptil dan lain sebagainya ya memang saya seneng gitu. Iya. Jadi membentuk framing MAS. Iya. Manusia ahli segalanya. Amin. Nah, sehingga 2 tak ini besar. Iya. Besar. Nah, bengkel yang dulu
sekarang kan dunianya sudah matic, Mas. Betul. Injeksi dan lain sebagainya. Iya, Beberapa iya. bengkel tuh kan nggak paham teknologi. Betul. Mereka Masih konvensional ya? Iya, masih konvensional. Terus habis itu stok spare partnya juga dia nggak ada yang ini. Nah, ketika dua tak ini naik di Bali ini, harga dua tak naik, bengkel yang dulunya yang dulunya redup bangkit lagi, setting ada yang tune up, ada yang apa. Jadi gemuruh ini pergerakan ekonominya. Jadi rantai itu keseluruhan ya? Iya. Jasa, produk, dan lain-lain. Semua. Termasuk cat, pasti ngikut. Pasti ngikut. Nah, sekarang di salah satu komunitas tuh kan ada banyak nih. Kalau saya brand handmade, ya otomatis saya jualan baju. Ya saya jualan baju 2 tak, Mas. Ya sekarang ada maklar, ya otomatis saya jualan motor. Ada yang jualan spare part, terus ada bengkel, terus ada ini, ada itu, ada balap, ada ini, ada itu. Ya udah, dan terakhir balap itu kita buat kelas motor touring tapi dipakai drag race. Khusus Bali. Iya. Jadi maksudku gini, kalau motor drag mereka kan dipakai drag aja nih. Udah. Jadi nggak bisa dipakai di jalan gitu. Iya. Nah, sekarang gimana motor touring ini ya dites kemampuannya dalam 200 meter, dalam 400 meter tuh dia tuh waktunya sekian berapa detik sih. Iya. Nah, sehingga ini rame kemarin. Kemarin acara balap kemarin itu hampir 500 peserta, Mas. 500 peserta? Ya. Jadi kalau ngomongin dunia balap ya nggak lepas-lepas dari to the point-nya ya judi lah. Iya. Kira-kira gitu. Bener. Ngefek nggak dengan kasus si FS ini? FS mana sih? Verdi Sambo, to the point. Oh. Kan boleh ngomong itu, kan sudah dipecat. Iya kan? Boleh. Jadi yang seru di dunia balap ini. Kita ini di balapan resmi itu menunjukkan nama. Ini bengkel saya, ini tim saya. Kalau nyari duit sebenarnya itu ya di balap liaran. Balap liar. Itu lebih jauh lebih besar ya? Liar. Nah. Aku sih pengennya kayak Thailand, Mas. Dia tuh ada tempat khusus. Tempat ini mau kamu pakai judi, mau kamu pakai latihan, mau pakai apa, sakarepmu. Nggak gangguin orang. Iya. Gitu loh. Karena kenapa judi dilarang, Mas? Karena judi pekerjaan yang paling jujur. Iya. Yang paling fair. Iya. Yang paling fair. Saya setuju. Nggak ada alasan. Harusnya memang ya dilegalkan. Kalah ya kalah. Uangmu habis ya habis. Gitu. Jadinya nggak ada, nggak bisa nego nggak bisa. Aku masang 100.000, nggak bisa potong 50, nggak bisa. Gitu. Fair. Menang kalah. Menang kalah. Oke. Ya udah. Jadi itu inspirasinya ya. Ya kita nggak mau ya harus mengakui lah bahwa ya di dunia khususnya racing ya nggak jauh dari kira-kira seperti itu ya. Tentunya itu ya. Oke, kemudian kamu masuk di komunitas tanaman, kemudian di komunitas reptil. Apakah kamu melakukan hal yang sama seperti strategi sebelum-sebelumnya? Kok melakukan hal yang sama dengan rumus yang sama. Pertama aku ngumpulin temen dulu. Yang satu visi dan misi. Di pergerakan ini itu pergerakan 2 tak nih panitianya itu bagaimana caranya 2 tak tetap eksis. Itu aja goalnya. Ketika seorang panitia tuh ada yang menjadi bengkel, saya yang jualan baju, ada yang jadi maklar, jualan spare part, itu ya otomatis mengikuti, Mas. Dan saya sebagai orang yang jualan baju, ya saya sadar, saya pahamnya baju ya saya jualan baju aja, nggak mau maklaran motor. Justru saya sempat jual motor banyak yang rugi kok. Malah rugi. Jadi kamu profit orientednya justru di clothing. Di clothing ini. Kalau kita ngomongin kerjaan ya saya kerja di clothing. Kalau ngomongin 2 tak menolak punah ya saya pure hobi di sana. Ya kayak gitu, nggak aku mau mentang-mentang aku adminnya ada 80.000 orang di grup itu, orang jualan baju di sana aku delete, enggak. Orang jualan baju di sana ya jualan aja. Enggak masalah saya ada klub yang jualan baju, klub yang jualan ini itu, enggak masalah. Nah, ketika justru saya up jadi dia biar semangat juga. Gitu. Nah, ketika mohon maaf dalam satu komunitas jual beli online kan ada yang sempat menjadi korban, sempat yang nipu juga, iya kan? Kamu sebagai admin kamu sempat diprotes enggak oleh orang-orang yang pernah jadi korban? Begini, Mas. Saat dia transaksi itu dia tidak bilang sama admin. Saat dia ketipu, dia baru bilang sama admin. Nah,
dari sekian ribu orang itu sama aja mas kayak nonton konser itu masa Iya. kita tahu mana yang copet mana yang enggak. Orang sama-sama beli tiket. Betul, Orang betul, sama-sama punya 2 tak. Kita kan nggak bisa ini. Iya, iya. Jadi kalau mau transaksi itu ya dipastiin dulu bagaimana tanya sama admin bagaimana atau pakai rekber kalau dari luar kota. Jadi ketika ada masalah kamu justru jadi pelacur atau pelabuhan curhat. Iya. Lah salahnya kita apa? Kita kan Iya, nggak tahu iya, iya. kamu yang transaksi kok. Oke, kalau rekber ada fee tetap. Kalau rekber selama ini di 2 tak menolak punah itu tidak ada rekber. Tidak ada rekber. Tidak ada rekber. Saling trust. Saling trust. Oke. Itu jadi mereka si A tanya si B ini siapa? Oh ini Iya, aman dari sini iya, dari iya, sini. iya, iya. Itu kamu handle se-Indonesia ya? 2 tak menolak punah ini. Enggak di Bali aja. Sementara di Bali. Tapi aku salah satu koordinatornya Two Stroke Indonesia juga, satu grup di WA. Oke. Jadi saling share informasi dan lain Iya, iya, sebagainya. iya, mantap. Jadi kamu fokus sementara menggarap anak muda atau komunitas ekosistem di Bali ya? Iya. Sementara. Dan ini event pertama kamu Di mana? di luar Jawa, di luar Bali. Enggak, Reptil udah 3 kali buat acara Reptil Surabaya. Oh, Surabaya sudah 3 kali. Si Reza, anak Surabaya Reptil yang pegang. Iya, Jadi iya, dia iya. anggap dah perpanjangan tanganku di Surabaya. Iya, Kalau iya, di iya. Malang ya Dipta sama si Ari sama Iya, teman-teman juga. Oke, Itu. jadi memberi kepercayaan kepada teman-teman Iya. ya. Oke. Kamu maunya apa, gimana? Ya kebetulan ada rezeki. Ya namanya aja perusahaan kan pasti ada budget promo, Mas. Iya, iya. Ya udah budget promoku segini bisa buat apa? Ya udah buat itu aja. Iya, Aku nggak iya. mau minta yang begini begitu enggak. Dan kalau Padanya kalau aja. kamu ingin tetap handmade. Handmade. Oke, Iya. iya ya. Dengan ekosistem komunitas yang beda-beda, kamu tetap handmade ya. Handmade. Oke, mau motor, BMX, Tetap warna apapun yang merah. kamu sentuh, jadi duit. Amin. Amin, mudah-mudahan itu sentuh aku dong. Karena ya begini, pekerjaan duit. yang paling menyenangkan itu adalah hobi. Hobi yang dibayar, betul. Anjir. Kita minum dulu. Udah habis ya? Udah habis habis. ya. Oke. Biasanya aku podcast juga sambil minum kopi. Ini janganlah. Jangan. Ted, dalam perjalanannya kamu juga akhirnya sering tampil di publik, bukan hanya di komunitas anak-anak muda ya. Iya. Kamu sempat diundang oleh ya beberapa petinggi pejabat-pejabat di Iya. Bali. Nah, saya tidak tahu ini terkait dengan karya kamu atau terkait dengan, mohon maaf ya, privilege kamu, Karya, Mas. karya kamu. Karya. Beneran? Yakin, pasti. Saya nggak pernah bawa nama orang tua. Yang perlu kalian catat. Nah, jadi gini, Led. Ini secara pengalaman ya. Iya. Orang lain memperlakukan kita tergantung siapa orang tua kita. Benar, ya? ada beberapa yang begitu. Betul, ada beberapa yang seperti itu. Dan anak kita akan diperlakukan orang lain tergantung siapa diri kita. Benar. Oke, tapi kamu tidak melakukan itu. Tidak, Kamu mengajarkan hal yang sama seperti itu ke anak-anak muda. pasti. Pasti. Anak-anakku harus merantau, Mas. Harus merantau? Wah. Terus gak ngurus aku. Lah kalau aku masih kuliah di Bali dulu ya paling ya dugem, Iya, iya, pamer-pamer iya, iya. mobil ya kayak gitu-gitu Iya, aja. kamu tidak terkalahkan ya pada waktu itu ya di Bali ya. Iya, Oke. ya bisa dibilang iya. Iya, Dalam iya, artian iya. kan orang kaya juga banyak kan Oke, gitu. oke. Ya masalahnya sekarang itu kan kalau ngomongin kaya, dia punya duit, nggak berani belanja juga ada. Ada. Orang punya banyak duit, nggak punya selera juga banyak. Iya kan? Yang paling penting itu dia punya selera, Iya, dia iya, punya iya. duit, Duit. dia berani beli. Itu yang paling penting. Pokoknya duit. Sultan menurut saya sekarang kan banyak Iya, Ferrari iya, apa iya, orang iya. pamer-pamer biasa. Gini loh, gini loh dalam artian orang punya uang 5 miliar, Iya. beli Ferrari misalnya. Iya wajar Ferrari harganya miliar. Iya, iya. Lah sampean sendiri tahu old school BMX karatan dibeli 100 juta. Nah Iya, ini iya. baru orang gila namanya. Orang gila. Tapi punya duit. Oke. Hal-hal yang tidak Beda. mungkin tapi dibeli mahal. Banyak beda. Iya, Banyak iya, iya. beda. Nggak Oke, bisa oke, disamain. Mas punya duit 10 juta, aku punya duit 10 juta, ngerilisnya itu pasti beda. Iya, iya, iya. Belum tentu Mas berani beli helm 10 juta. Benar. Iya kan? Benar. Tapi Mas beli motor 10 juta berani. Berani. Ya gitu contohnya. Oke. Sesederhana itu ya Sederhana itu analoginya aja. ya. Jadi, Oke. jadi menurut saya tuh nggak pernah heran saya sama orang kaya. Iya, iya, iya. Nggak pernah kasihan juga sama orang miskin. Dalam Iya, artian tuh kita tuh sudah punya porsinya masing-masing masalahnya. Iya, iya. Nggak mungkin Mas orang sultan yang pamer ini bisa beli ini nggak punya masalah. Nggak mungkin. Pasti. Aku Iya. ngalami. Mas ngalami.
Nggak mungkin. Iya, Pasti iya, punya iya. masalah sesuai dengan Oke, oke, porsinya. oke, ya. Semua melewati ombak dengan perahu yang beda-beda. Beda-beda. Betul ya. Nah sekarang kalau perahunya besar, ombaknya besar ya mungkin jeduk Iya, kerasanya. betul. Sekarang kalau perahu kecil, ombaknya besar ya mungkin Ya, kerasa. diikuti. Iya. Bisa numplek. Iya, bisa kebalik. Bisa kebalik, bisa selamat kalau hoki. Iya. Iya tuh. Oke, Let, apa yang kamu sampaikan ke pejabat-pejabat di Bali ketika kamu diundang dan diberi ruangan oleh mereka, ruang khusus untuk kamu? Yang pertama itu yang aku sampaikan itu adalah pembuktian bahwa Pembuktian. aku sudah pernah melakukannya ini. Habis itu kamu sebagai pemerintah itu tolong supportnya. Apakah mereka mendengar? Pemerintah mendengar. Oke. Dalam artian mendengar itu dalam arti begini. Kalau kita ngomongin pemerintah apa yang kita mau itu di sosmed, Iya, kita demo, memprovokasi orang dan lain sebagainya itu kita berhadapan sama hukum, Mas, bukan berhadapan sama pemerintah. Betul, betul, betul. Jadi gimana caranya, cari linknya, siapa orang yang bakalan ngajakin ketemu, kita cari. Sudah kita ketemu, kita ngomong apa adanya. Iya, iya, iya. Kalau justru sama pemerintah itu, kalau saya sendiri ya terakhir itu ngomongnya belak-belakan sampai saya mohon maaf ini nunjuk Pak Gubernur dengan nunjuk begini. Pak Yan gitu ya. Iya, Pak begini masalahnya begini. Ya Bapak sekarang sebagai pemerintah itu tolong dong solusinya. Anggap aja ini anak Iya. yang curhat sama orang Bapaknya. tuanya. Oke. Karena kadang-kadang orang tua sama anak kan nggak nyambung komunikasi ya nggak Oke. nyambung. Mereka maksudnya sama, membangun ini, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Iya, iya. Makanya kita ngomong apa adanya. Ini buktinya Pak. Ini buktinya Pak. Ini kita sudah melakukannya ini. Ini UMKM. Ini 100% Bali. Ini begini. Bukannya kita rasis, enggak. Oke. Jadi dalam artian di saat, nah anggap aja Mas kan. Di saat rumahnya Mas terpuruk nih. Iya. Yang Mas ajak itu pasti orang rumah dulu. Sebelum kita Diselamatkan peduli. dulu ya? Iya, sesimpel Oke, itu oke. aja. Iya, iya, kita bangkitkan dulu Bali, entah UMKM-nya apa Iya. dan apa, visi misinya Bapak apa. Arak ya sekalian buat festival arak, UMKM arak itu ya harus digelar. Iya, Dalam iya, artian iya. kalau kita jangan ngomongin petani yang disuruh ngelegalkan arak dan lain sebagainya itu dengan bayar cukai dan lain sebagainya belum bisa. Belum bisa Kasih seperti dia itu. bernapas dulu. Oke. Kasih dia trial dulu. Iya, Kasih iya. dia penyuluhan dulu. Jangan masuk orang ini langsung ditangkap, enggak bisa kayak gitu. Oke, Nah, akhirnya sampailah Bapak Gubernur itu melanggar aturannya sendiri. Karena di lapangan Baja Sandi Niti Mandala itu memang lapangan pemerintah, Mas. Oke. Nggak boleh jualan alkohol. Jangankan jual alkohol, orang asongan aja nggak boleh jualan. PKL nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Nah, Di mana sih? Iya, nggak boleh. Di mana? Di mana? Di lapangan Renon. Di Renon itu Iya, ya? Yang sebesar itu kan ada PKL. Itu kalau ada Satpol PP lari, Mas. Usir? Iya. Jadi Oke. Bapak itu sampai mengizinkan Iya, untuk iya, iya. UMKM itu berjualan arak, walaupun arak itu belum legal atau resmi secara Iya, merek iya. dan cukai. Tapi ada satu merek arak yang dijadikan contoh. Oke. Jadinya solusinya ada, habis itu contohnya ada juga. Iya. Artinya kalau mau berjuang resmi dan lain sebagainya, ini loh sudah ada contohnya. Iya. Kamu jalan aja dulu, jualan aja dulu, Oke. sudah kamu besar, baru kamu legal. Oke. Kita kan harus ada proses. Iya. Kalau sekarang mau buat clothing, startnya harus dari legalitas. Iya, Harus iya, ini, harus itu. Susah, Ya, Bos. modalnya dari mana? Iya, makanya. Ya mundur dulu. Mundur dulu. Mundur jadinya orang nggak jadi ini. Iya. Ya udah, sampein ke bapak kayak gitu, ngomong, akhirnya disupport. Oke. Jujurnya Pak Gubernur itu cuma support tempat aja loh, Sebuah tempat. nggak ada ngasih uang cash, Oke. Nggak Mereka ada kasih uang, kan? space free ya? ngasih free. Oke. Sampai saya ngomongnya gini, jelek ngomongnya. Bapak itu tinggal percaya aja sama kita, berikan kita kesempatan. Iya. Habis itu nanti lihat apa yang terjadi. Iya. Ya akhirnya hari pertama Bapak datang, rame, Iya. mungkin di rumah kepikiran, ya terus datang. Ya masalah politik dan lain sebagainya itu Yes. ya sudah. Urusan masing-masing ya? Urusannya masing-masing gitu. Oke. Kita lo nggak tahu ngomong A tiba-tiba di bilik kecil itu kita nyoblos mana kita nggak tahu. Jadinya Iya. kalau ngomongin politik itu menurut saya itu sih, kalau sekuat-kuatnya ngomongin politik itu nggak ada gunanya. Nggak Yang ada penting itu kan nyoblos. Coblosnya. Iya benar. Ada kepingin kamu masuk di ranah politik? Kalau kepingin masuk ranah politik itu enggak, Mas. Tapi Sama sekali. kepingin mendampingi orang politik ini. Dalam artian begini loh,
Sampai saya ngomong gini sama Pak Gubernur, Pak, tidak ada gunanya berkampanye, mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga di depan orang yang sudah mendukung Bapak. Berkampanyelah di depan orang yang tidak mendukung, walaupun kamu dicaci dan lain sebagainya tuh. Apa masalahmu? Ngomong. Katanya gini. Lah kayak gini, soalnya gini. Kasih penjelasan dia sehingga membuat dari yang kontra menjadi pro. Itu keberhasilannya sebenarnya. Nah sekarang sampean sudah kenal sama saya, sampean sudah dukung, sampean tak kayak uang, tenaga, kita ngobrol visi dan misi. Apa? Ada gunanya sih, ada, tapi ya nggak optimal. Orang yang tidak mendukung kita tuh ya justru semakin tidak mendukung, Mas. Oke. Karena kita nggak ngobrol. Jadi ya ini persepsi kamu ya jadinya ya. Oke. Ya apapun bebas lah. Tapi ya saya lihat di Bali memang ya goalnya memang harus ke ekonomi memang. Ekonomi masyarakat. Harus ada bukti. Kira-kira seperti itu. Oke. Karena di Bali terpuruk sekali Mas pandemi. Betul. Terpuruk sekali pandemi. Ini sudah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Pabrik nggak ada, Mas. Iya. Industri sama sekali nggak ada. Nggak ada. Full wisata. Kita full wisata dalam artian itu pariwisata semua sih. Tapi di Picapes ini aku ngomong Picapes aja langsung. Oke. Ini movementnya ini itu biar kita tuh tidak tergantung sama pariwisata, bukannya kita tidak menghargai, kita dapat dampak dari wisata juga. Kamu sampaikan itu Picapes itu apa? Apa Picapes? Paradise Island Clothing Associasi. Jadi untuk pameran-pameran atau festival clothing seluruh Bali. Ada UMKM-nya juga, ada komunitas makanan, ada komunitas ini dan itu, komunitas lain dan lain. Bisa dibilang Picapes itu adalah sari-sarinya bisa dibilang movement atau indie atau skemanya Bali. Jadi semua anak band dari metal sampai dangdut juga ada. Panggung ada 3. Komunitas dari motor sampai komunitas orang tuli, orang kita juga ini welcome. Makanan dari yang halal, non halal, dari alkohol sampai soft drink juga ada. Oke. Kamu yang bikin event itu ya pada waktu? Iya, sama 14 orang. Terus support dananya? Support dananya itu kan lumayan tiket, loh. Mas. Lumayan. Hampir 5 miliar itu 5 dana miliar kemarin. Pertama itu sponsor itu terakhir itu dapat dari Bank Mandiri dan teman-teman dan yang lain MS Glow juga, ada Urban, ada Honda, ada yang lain dan lain itu. Nah tapi sponsor itu tidak ada 50%-nya, 40% pun tidak ada dari RAB acara. Jadi kita memang 13 orang tiket. 13 orang itu ya? Iya. Karena gini, karena Picapes ini movement, Mas, bukan kita sebagai IO. Jadi gini, kalau kita jual tiketnya murah, dagangan di dalam nggak laku, Mas. Sampean beli tiket 100.000 nonton Tip X, tapi di dalam sampean nggak beli baju, beli makan mungkin sekali aja atau minum aja. Nah sekarang gimana caranya? Kita RAB-nya terpenuhi, orang jualan baju di dalam itu laku, orang jual makanan itu laku, kita tetap juga bisa bayar band, panggung, dan lain sebagainya. Tercover dari dana itu? Tercover dari dana itu. Kalau aku ngomongin uang, aku butuh uang juga, Mas. Aku juga punya utang, punya cicilan, dan lain sebagainya. Tapi, gimana cara nyarinya yang benar? Kalau udah kita nyari yang benar, orang nggak ada komplain. Jadi saya nyari keuntungan sebanyak-banyaknya itu ya di handmade, jualan di Picapes itu di handmade itu. Tapi kalau untuk di acara itu gimana kita biar sama-sama jalannya. Kalau kita sebagai IO jual tiket 50.000 itu pasti dibeli sama orang. Orang datang 80.000. Sekali 4 hari 80.000 total ya. Jadi tiket terjual 80.000 kali 35.000. Ya tinggal dihitung sendiri aja lah. Pokoknya sekitar 2,5 miliar. Jadi kamu mendatangkan band itu Tip X, bintang utama Tip X. Tip X, sering apa lagi ya, lupa aku nggak. Dan band kamu juga tampil. Band-band indie Bali juga tampil. Insta Scooter apa? Aku lupa Insta Scooter. Nggak tahu tuh penyanyi Insta Scooter namanya. Itu juga. PW Gaskin, Extreme Decay kemarin Malang. SID nggak kamu undang? SID nggak kamu undang? SID itu kebetulan waktu itu si Jaring masuk pada waktu itu? Nggak, katanya Jering itu bukan Jering, SID itu sudah kontrak sama Frost, jadi nggak boleh main di tempat lain karena Frost yang deal duluan. Tapi kita undang SID, tapi memang SID-nya nggak siap main. Tapi memang kita undang itu H-1.
H-1. Iya, karena ribet ngundang SID mas, mending nggak usah saya ngundang. Iya, iya. Biar nggak gara-gara kita perjuangin satu band, acara jadi dipersulit. Kacau, Ya. dan lain-lain. Ya maklum sendiri kan SID memang bandnya seperti itu. Kita Iya, tetap iya, respect sama dia dengan karakter Karya dan karakternya ya. Tapi nggak mau karakternya dia yang seperti itu tuh dibawa ke acara kita. Kita kan tanggung jawab sama sponsor. Betul, Kita betul. tanggung jawab sama brand Iya, yang iya, sudah iya. buka, orang yang sudah sewa stand. Oke, Ya oke, kita oke. nggak mau juga, karena izin lah dipersulit lah, Iya, iya. apalah apa. Pemerintah tuh juga, ntar kalau SID main ini dia ini enggak apa namanya memprovokasi enggak? Iya, iya. Itu kita harus Potensi negatifnya sudah mereka hitung. sudah Ya? mereka hitung, jadinya kita ngejelasin itu dulu. Iya, iya, Apa alasan kita nggak ada alasan Pak untuk tidak undang SID? Saya gitu Iya, kan iya, pihak iya. kepolisiannya. Oke. Alasan kita apa tidak undang SID Pak? Orang SID 2019 kita undang. Iya, iya, iya. Jadinya memang apa yang ada di Bali itu kita undang. Tapi Iya. sayangnya itu dealnya itu H-1. Iya, iya, iya. Itu di luar hubungan baikmu dengan Jailing ya dan kru SID ya. Iya. Oke. Leo, SID kan manggung di acara Handmade Sempat tanpa manggung? jering. Oh, tanpa Jailing. Iya, waktu SID manggung, mungkin bisa dibilang ya manggung pertama kali saat pandemi itu ya di acara ulang tahun Handmade Ulang tahun Handmade. tanpa jering. Oke, oke, oke. Itu. Aku respect tetap, tapi kalau ke bawah-bawah dengan Pica Fest dan lain sebagainya menghambat Pica Iya, Fest iya, yang iya. lainnya juga aku juga nggak mau. Iya, Mas. itu yang kamu garis bawahi ya. Iya. Kasih batasan. Harus ada Oke, batasnya. betul, biar betul, betul. Sama-sama jalan. Iya, iya. Jadi supaya kita ndak terlalu idealis dengan bintang tamu tertentu, Nggak. kita tanggung jawab sama sponsor Iya. dan event itu bisa jalan. Bisa jalan. Oke. Kita tanggung Iya, jawab iya. sama sponsor. Iya, iya. Plus pihak keamanan ndak mikir. Bener. tapi kalau aku Pica itu mas lemes aku di Pica mas. 80.000 orang ya. Anggap deh 25.000 orang Iya, tuh per hari. Oke. Itu ngurus 25.000 orang tuh. Itu di lapangan mana? Di GWK? lapangan Renon. Oh, di Renon. 2,5 hektar itu. Numpang segitu banyak. Apa? Nampung segitu banyak. Nampung. Dengan Oke. sudah tenan dengan ini tuh Iya, nampung iya, tapi iya, dredeg. iya, iya. Lah lagi yang ngono terus rusuh terus ya apa? Iya, iya. Potensi itu sangat bisa ya. Sangat bisa. Itu yang kita ini. Iya, iya. Kamu Gitu. upayakan untuk tidak terjadi kerusuhan itu ya? Iya, bagaimana caranya Oke. itu penonton itu datang itu seneng, nyaman, brand itu dapat jualan, band juga main nyaman, Oke. pihak keamanan nyaman, secara kita event juga Iya, kita iya, tidak iya, iya. rugi. Betul, betul, betul. Ya, itu harus diperhitungkan semua. Win-win tetap. Win-win pasti. Pasti. Oke, ada yang komplain enggak di eventmu pada waktu itu? Ya, kalau komplain pasti komplain, Mas. Tidak ada acara itu yang sempurna kecuali Betul, acara betul. rokok mungkin ya. Ya kayak misalnya HP hilang nggak ketemu, Oke, helm ada ya hilang di gitu-gitu ya? parkiran, Iya, wis iya. biasa, wis. Biasa. Ya, Oke, biasa. terus ketika event itu selesai apa yang ada di feel kamu atau perasaan kamu untuk menggarap sebuah event yang notabene harusnya enggak mungkin ya? Iya, Apa yang kamu rasakan? saya merasakan kemenangan tapi babak belur. Kamu menang Tapi babak belur. tapi babak belur. Babak belur, Mas. Selama Pica Fest itu, Mas, aku diimpus itu sudah 8 kali lebih. Gimana caranya biar tetap fit? Iya, iya. Sebelum itu udah rapat itu begadang. Setiap hari itu muncul masalah baru. Iya. Tapi tidak setiap hari ada solusi baru, Mas. Jadi dopingnya apa ini? Iya, dopingnya itu ada impus. Iya, iya. Begadang terus dan lain sebagainya. Iya, iya, iya. Ya mabuk pastilah, Pasti, minum iya, biasa. iya, Iya. Oke, oke, oke. Jadi ada Capek. kebanggaan ya ketika kamu selesai event Iya, selesai event. walaupun babak belur. Walaupun babak belur, capek dan Iya, lain iya, sebagainya, ada hujatan ini itu dan ini. Wah, ini begini, ini begitu, ini begini. Ya sudahlah. Iya, iya. Kita nggak iya. bakalan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Tapi nextnya Tapi kita tetap betul. artinya berbenah, Mas. Iya, 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 iya. Dan nextnya pasti anak-anak muda di Bali namamu dicatatkan dalam sejarah mereka. Mudah-mudahan demikian. Iya, nama 14 orang, bukan saya saja. 14 orang ya. 14 orang, termasuk Oke. teman-teman yang lain. Teman-teman ya. yang lain. Ya, harapan saya ini di Pica ini ada regenerasi, Mas. Next project ada event reguler tahunan atau gimana? Ya memang Pica Fest ini tahunan. 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 emang. Oke, mantap. Wih keren nih. Jadi sudah banyak melakukan apa Good ya? karma. Good karma. Melakukan dharma yang menurut dia seneng dan membahagiakan orang lain. Iya. Ya, di tengah dulunya ketika si Toilet ini merasa dia harus mati karena merasa tidak berguna. Bener.
Oke, di podcast kita kali ini banyak hal yang mungkin belum pernah teman-teman dengar terkait seorang Kalau Tolet. podcast sebelumnya kan ngomongin band, ngomongin karir, Betul. kayak gitu-gitu. Mereka nggak tahu susahnya kamu ya? Nggak tahu. Nakalnya kamu di sini? Nggak tahu. Ngomong-ngomong soal nakal, kartu boleh nggak dibahas? Bebas. Wow, buka-bukaan semua. Aku apa Buka-bukaan adanya, ya? Mas. Buka-bukaan? Iya, karena- Siapa yang ngajari kamu di Malang? Nanang. 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 Oke. Banyak akhirnya yang Oke, ngajarin. tes ilmu pertama yang kamu belajarkan apa pada waktu itu? Hot topic. Kaos band. Kaos band ya? Ya, Itu kamu jadi- pakai sendiri atau rencana dijual memang? Memang pakai. Jadi gini. Oke. Zaman itu Balik orang ke nakal karding nih. itu ada yang memenuhi fashionnya saja, Oke. ada yang memenuhi memang isi perut dan dapur. Ada yang memang beneran tes ilmu enggak? Ada yang benar-benar tes ilmu, menurut saya enggak. Enggak ada. Nggak ada. Jadi cuma dua itu doang ya? Dua itu doang. Oke. Dia itu cuma sebagai fashion. Oke. Dalam artian untuk memenuhi fashionnya, entah dia suka BMX, Iya. dia beli alat-alat BMX untuk pakai sendiri aja. Oke. Kemudian Nah, urusan lain urusan perut. urusan perut dalam artian Oke. dia datengin dia jual, dia datengin dia jual. Jadi dia full kerja, full yang itu maling namanya. maling. Maling. Beda dengan kayak kita lihat mangga, wih mangga enak, ambil satu terus Iya, kita iya. makan, habis ya udah buang kan gitu. Loh kok ini mangga banyak, ambil semua terus jual kan beda. Iya. Dan kamu tidak pernah malu mengakui bahwa kamu pernah melakukan itu? Enggak Iya, malu. iya. Enggak malu saya. Nah, sudah saya melakukannya ini kan sudah tahu selah. Sudah, Bagaimana oke, bea oke. cukai, Iya, bagaimana iya, pengiriman dan lain sebagainya. Ya sekarang jadi importir resmi lah. Oke, resmi. Wis kasih order opo ae, yang penting enggak Iso. Yang penting enggak narkoba, senjata atau barang yang dilarang. Iya, bisa. iya. Jadi itu yang membuat kamu belajar ya? Belajar. Di situ ya? Selanya seperti ini. Selanya seperti itu. Oke, masa lalunya adalah ambil limit kartu kredit orang. Iya. Luar negeri ya. Wah. Ya, Ya, itu mungkin biasa lah. aku kena vertigo itu dosanya ngumpul jadi satu, kita remes dosanya setahun. Iya. Memang itu full kriminal memang ya. Ya kriminal sih. Full kriminal. Kemudian kamu berhenti sejak kapan? Dan merasa bahwa ya gini ya. Orang-orang di to the point-nya di pos di EMS atau FedEx ya tahu lah seorang Tahu. Tolet lah. Tahu. Nah, kamu memutuskan berhenti sejak kapan? Sejak di Bali. Sejak di Bali. Di Bali lah sekarang sisa-sisa barang yang datang itu Iya, masih datang. Tapi habis Oke. itu udah nggak ngorder lagi. Lagian udah nggak cangkruk sama anak-anak yang Oke. kayak gitu. Jadi di- lingkungan berpengaruh ya. sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Oke. Justru saya di Bali nggak ngomong kalau saya datangin kayak gitu. Kok bisa mereka tahu? Ada beberapa yang tahu terus yang ngomong ada anak Bali gini. Iya. Oh kamu yang diomongin kayak gitu. Kamu Tapi nggak aku marah? nggak ngomong. Kamu tidak marah ketika mendapat persepsi seperti itu? Enggak. Karena fakta memang. Karena fakta. Oke. Nggak marah. Iya. Dan tentunya enggak ketangkep pada. Iya. Syukurnya itu. Syukurnya itu. Iya. Padahal Tapi- di Malang ya basisnya banget ya. Ya nggak cuma Malang aja sih, Banyak, banyak Surabaya, sih. Jogja, dan lain-lain. Iya, Karena iya, gini, kalau ngomongin kita karding, karding itu yang saya tahu ini Iya. mempengaruhi skema, Mas, mempengaruhi fashionnya orang, Ngefek ya. ngefek. Jadi Oke. dulu belum zamannya Nike SB itu, saya udah pakai Nike SB. Oke. Jadi Sepatu mempengaruhi Nike ya, fashion. Nike. Ya, jadi orang datangin, dia suka musik, dia datangin majalah, dia order majalah-majalah musik, Iya, dia dapat iya, sampel kaset dan lain sebagainya. Ini mempengaruhi sekali, mempengaruhi istilahnya lingkungannya kita lah, lingkungan kita bergaul, referensi, Iya. inspirasi itu dapat dari sisi sananya. Tapi kalau orang yang udah datang jual ya sampai beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya ya Ada memang. ada banyak. Oke. Dan itu ya memang kriminal kelas tinggi. Kelas tinggi. Iya. Barang yang paling besar kamu datengin apa pada waktu itu? Apa ya waktu itu? Nggak ada yang tanya seperti ini ya. Nggak ada. Harley kalau nggak salah. Enggak Harley. Harley enggak. Jam Rolex, Mas. Jam Rolex. Jam Rolex. Seharga? 300 juta. Lumayan lah. Tapi nggak saya pakai, Oke. nggak saya tebus. Nggak kamu tebus? Nggak berani tebus. Oke. Kamu masih berpikir 2 kali ya? Berpikir 2 kali, Mas. Nanti punya uang beli sendiri aja. Oke. Jadi ini mengenang masa lalu. Bener. Iya, luar ya, biasa. kita kalau ngomong mengenang masa Iya, lalu iya, yang iya, jelek iya. tuh ya memang jelek. Tapi kalau nggak ada jelek ya kita nggak belajar sekarang. Iya. Nggak bisa ngomong baik. Nggak bisa jadinya. ngomong baik. Iya, Nggak bisa iya. ngasih tahu orang bahwa itu jelek gitu. Oke.
Terus hubungan kamu dengan orang tua, dengan bapak khususnya bisa baik kembali? Sangat baik sekarang, sangat baik sekarang. Kita Kamu ngomong dulu atau kesadaran dari bapak sebagai orang tua? ya artinya Saling ternyata mengerti. ini yang Oke. saya pelajaran tuh begini. Iya, Mas. iya. Orang tua sama anak itu jangan sampai anak itu takut ngomong sama orang tua. Jadi komunikasi. Iya, benar komunikasi. Iya, Makanya iya, saya sama anak itu berusaha saya. Iya, Jadinya iya. biar anak itu terbiasa dia ngomong apa maunya. Iya, Terus gini, ketika kita ngasih alasan ke anak itu harus Iya. worth it alasannya. Dalam artian tuh jangan. Kenapa jangan? Ya memang jangan seperti itu. Ya karena begini nanti begini dampaknya begini ya begini. Berani ya kamu? Bisa kamu. Lihat kamu wis ngerasa bisa, udah Silakan. lakuin. Oke. Kalau kamu ngerasa bisa, jangan. Nanti kalau setengah-tengah kan rugi. Iya, Entah iya, apapun itu, entah berbisnis, entah apapun hobi, entah apapun itu. Gitu. Iya, iya. Komunikasi, Mas. Komunikasi. Ya? Komunikasi. Orang bapak loh mikir saya kuliah di hukum, padahal saya kuliah ekonomi. Sampai begitunya. Sampai begitunya aku nggak pernah komunikasi sama bapak. Berapa tahun nggak ngomong sama bapak? 4 tahunan. 4 tahun. Sekarang masih sehat kan bapak? Kalau bapak masih sehat, Masih ibu sehat. masih sehat. Ibu masih sehat. Kalau Ya, sekarang mudah-mudahan demikian justru lah. udah kayak teman sama bapak. Iya, jadi kamu belajar dari miskomunikasi itu Iya. dan belajar bahwa keadaan kamu ketika tanpa orang tua itu seperti ini. Iya. Oke. Jadi kalau udah kita miskomunikasi itu artinya kita kan punya asumsi sendiri, Mas. Iya, iya, Ya kita kelola asumsi ini terus. Iya, iya. Sehingga nggak pernah bakalan nyambung. Tanpa pernah disampaikan ke orangnya langsung. Iya, gimana kita nyampein kalau kita mau nyampein udah, nggak salah, udah gini kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Namanya aja ngomong, ini ngomong dulu, ini dengerin. Ini ngomong dulu, ini dengerin. Iya kan? Iya, iya, iya. Aduh. Ya, keren lah wis pokoknya. Kalau membahas soal kenakalan, soal remaja, miskomunikasi dengan orang tua. Wajar Bon itu. Jadi di mana nih? Ternyata Batu sudah pernah semua ini. Kalau mohon maaf ini Mas. Mohon maaf ini Mas. Kalau aku zaman kuliah itu sampai mohon maaf ini, Iya, cewek iya. nih, Iya, sampai iya. beli itu enggak, Mas. Kamu beli enggak ya? Enggak. Oke. Terus modal rayuan. Modal Sungkem sungguh. modal wong Bali. Modal Iya, iya, keren, iya, iya, modal iya, arek iya. BME. Iya, 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 Wis iya. ngono itu. Mantap. Modal nasi padang. Angel. Ilmu katal nih. Ilmu bonbon nih. Iku ya bonbon nih. Jadi pada waktu itu kalau ada micet enggak laku buat Gak kamu ya? laku, dia gak laku waktu itu. Terus pokoknya gratisan. Wis modal cilik. Ya kalau waktu itu kan uang juga jarang-jarang ada. Iya, iya, karena ini. iya, iya. Tahu kan modal perhatian aja. Iya, cie. Emang es manusialis segalanya. Jadi berapa cewek ini total? Aduh. Tak tahu sama bonbon. Sama bonbon. Aduh, hancur. Ya mohon maaf aja cewek-cewek yang dulu tak tidurin. tapi nggak usah nyesel. Aku tuh keren kok masih sampai sekarang. Adanya kamu ngomong gitu. Masih ya kenangannya. Iya. Cok, saiki wong iki wis dadi bos dan aku biar niki. Tahu dikeloni. Tahu dikeloni iki biar nih. Ditonton aja dulu. Ya, gak sepurane yo. Sepurane. Hancur. Lah, enggak. Kacau. Kacau. Aduh, ini podcast paling kacau ini. Ya, jujur aja. Iya, Karena iya. kalau menutupi sesuatu itu menjadi beban, Mas. Iya. Jujur aja. Terus istri kamu menerima masa lalu kamu? Menerima, Mas, syukurnya menerima. Tapi dia nggak semua tahu masa lalu saya. Tapi Iya, lama-lama iya, ya tahu. Oke. Istri saya culun, Mas. Dalam Culun. artian orang rumahan. Iya. Kan sama-sama, mohon maaf ya, dengan kasta yang sama. Iya, sama-sama dengan Aku kasta yang- berteman kok dengan istri kamu di Facebook. Oh ya? Iya. Itu udah dengan Iya, artinya iya, dia iya. culun, Nah. bukan dari dunia indie, bukan paham Iya, BME, iya, nggak iya. tahan band dan lain sebagainya. Kamu dijodohkan atau kenal? Nggak memang ini Ini lagi yang perlu diluruskan satu. ini. Ini lagi satu yang perlu dirus. Iya. Jadi begini. Iya. Oke. Image-nya kan seperti itu ya? Iya, Toilet dijodohkan. Waktu itu tuh ada 2 cewek yang namanya sama. Oke. Yang Ida, Anom. Ya Oh, udah di situ lah. lah. Oke. Anom juga. Iya, oke. Anom. Yang satu itu kaya, Mas. Oke. Sedangkan aku itu ya ada juga tapi Iya, iya. kayaknya enggak ada sama cewek kayak gitu yang artinya janjian ngajak di Bali Bakery. Oke. Janjian diajak Starbucks kayak Iya, gitu. iya. Yang satunya ini ya istri saya yang sekarang ini Oke. ya sederhana, dia jualan canang, jualan sesajen. Oke, untuk sembayang ya. Nah, Hmm. nah awalnya kenal itu kan ada sisa-sisa barang karding nih, Mas. Oke.
barang-barang cewek nih. Ini kamu belum pernah ngomong di podcast sebelumnya? Belum pernah ngomong di podcast yang lain. Kenapa saya senang beli barang cewek? Iya, iya. Karena katalognya kan seksi-seksi, Mas. Oke. Lingerie, Oke. kelihatan susunya dikit Iya, kan. iya, Ya, sambil iya. lihat-lihat gini, klik. Iya, Ya, iseng-iseng order, klik. Oke. Order. Akhirnya datang. Datang itu saya minta tolong dia jualin. Awal-awal seperti itu. Ya awal-awal seperti itu. Oke. Walaupun belum ada transaksi sampai terjadi sama dia, tapi kita ngomongin yang lain, kenal, ketemu, ya udah kita pacaran. Gitu. Terus Udah. orang tua setuju? Atau memberi kebebasan kamu? Sebelumnya kalau ngomongin orang tua, Mas, ya, sebelumnya saya pernah pacaran sama cewek Oke. Jawa. Sempat. Sempat, udah lama, dan Iya, iya. orang tua setuju. Setuju. Karena mohon maaf, ibu kastanya nggak sama bapak. Oke. Jadi mohon maaf, nyeret ya? Iya. Oke. Bibi orang Kediri, orang Jawa Kediri. Karena paman saya kan Oke. kuliah di ITN. Iya, iya, iya. Kenal iya, sama iya. bibi orang Kediri, nikah orang Jawa. Jadi kita memang ngomongin kalau ide bagus tuh memang, tapi Iya, kita iya, universal iya. untuk. Universal. Iya. Jadi tidak saklek ya? Enggak. Oke, oke. Jadi contohnya gini. Ini yang perlu diluruskan ya? Contohnya gini. Oke, oke, oke. Walaupun kamu keturunan Habib, Iya. tapi kalau kamu tidak melakukan apa yang Habib lakukan, saya anggap kamu tidak Habib. Iya, iya. Ya gitu aja. Saya sekarang ide bagus. Mungkin ide bagus itu sebagai pemuka agama. Iya. Ini, tapi saya tidak melakukan itu. Ya saya, siapa namamu? Toler. Kamu tidak menjual ide bagusnya? Enggak. Jadi ide bagus itu gimana ya? Bukannya tidak menghargai. Oke. Saya kan nggak tahu Kamu lahir tidak di merasa mana. itu sebagai sebuah beban bagimu? Pernah. Pernah. Lah, ya opung ini kayak baca mantra, ngasih tahu orang, kamu nggak boleh gini yo. Iya. Lah konai mabuk tatoan gitu kan dibalik mana. Jadi Harusnya jadi pendede kamu ya? jadi saya lebih ke universal lagi. Iya. Melakukan hal baik itu nggak harus kita mengucapkan mantra, Iya. nggak harus kita ngomongin agama. Iya, Banyak iya. hal kok yang kamu boleh ambil. Iya, Kan iya. tadi udah dibilang sama orang Siap, Bintaro, kamu ini terlahir dari darah yang sesuatu. Jadi Iya. kamu kalau Bukan orang sembarangan. mau berbuat sesuatu itu bisa dibilang bakalan berhasil kan seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi buatlah sesuai yang kamu bisa. Iya. Bilang aku nggak bisa mantra, Mas, sembahyangnya jarang. Lah aku sering buat di Facebook kan, jarang ke pura. Ngapain ke pura buang-buang sampah aja? Aku kan bilang kayak gitu. Ya aku kan bilang kayak gitu. Iya, ngapain ke pura Tapi kan itu buang-buang untuk sampah? diriku sendiri, Mas. Untuk diri sendiri. Nggak ngajak orang lain. Apakah, mohon maaf ya, PDI tidak pernah protes dengan tulisanmu? Ya kalau protes gimana protesnya, kenyataannya? Kenyataannya tuh kalau ngomongin sampah di Bali, Mas, luar biasa. Sampah. Iya. Pasca sembayang pasti? Pasti, Mas. Oke. Ya memang sih sampah itu organik, Mas, dari bunga dan lain sebagainya tuh. Kok seorganik-organiknya Iya, tetap iya. aja butuh waktu, tetap aja butuh proses. Tak proses itu pembusukan dan lain Iya, sebagainya, iya. menimbulkan bau, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya kan pasti. Iya, Nah itu iya. belum ada solusinya. Nah, ini belak-belakan beneran. Walaupun dampak ekonominya ada ya. Dampak ekonominya juga Pasti ada. Oke. Tapi kamu tidak memandang seperti itu? Tidak. Oke. Dalam artian, Iya. ya gimana ya? Kan ya kalau ngomongin itu ada yang ritualnya itu simple, ada yang ritualnya mungkin dia punya. Ada ritualnya itu simple, cuma isi permen aja. Iya. Dia mampu isi ayam. Oke. Dia lebih mampu isi babi. Dia lebih mampu babinya 5. Iya. Itu kan Bebas. tergantung, bebas. Itu. Iya. Itu. Mantap. Keren nih. Belak-belakan apapun yang tidak pernah disampaikan semua. Ya itu kan pemikiran saya, Mas. Iya, Pemikiran iya. saya. Itu yang Ya tapi keren lah. Hah? Keren. Keren. Setidaknya sudah pernah nakal dan bercerita. Iya. Jangan sampai telat nakal. Iya. Bahaya. Jangan. Bahaya. Telat. Menjelang podcast kita terakhir nih, aku melihatnya kan kamu sebagai ya idola anak-anak muda di Bali lah Iya. untuk saat ini ya, dan mudah-mudahan seterusnya kira-kira seperti itu, dengan karyamu, dengan pemikiranmu, dan dengan unikmu yang kamu jual ke mereka atau kamu sampaikan ke mereka mendengar apa yang kamu sampaikan. Iya. Nah, kalau misalkan kamu ingin menyampaikan sesuatu ke anak-anak Bali yang pernah merantau keluar Bali, apa yang ingin kamu sampaikan? Ilmu apa yang kamu dapat di luar sana? Ini penting ya? Ini penting sekali. Oke, iya. Kalau sudah tidak diwujudkan di rumah Iya. atau di lingkungan sendiri, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oke. Bagi saya itu nggak ada gunanya. Iya.
urusan mereka mau merantau tinggal di luar Bali nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Yang penting mereka ingat rumah. Ingat Lah namanya aja Bali, rumah kita sendiri. Iya, Masa iya, kita nggak kangen rumah, nggak pengen benerin rumah, nggak pengen ada mungkin lantainya pecah kita ganti ya bagaimana kalau ada rezeki. Iya. Ya, kayak gitu. Justru kalau orang Bali itu merantaunya itu bener-bener merantau. Benar-benar merantau. Iya. Oke. Jadi kelihatan mas orang Bali yang pernah merantau sama Dan yang tidak enggak itu kelihatan banget. mentalnya apa pun beda. Iya. Mentalnya apapun beda, menghadapi orang itu berbeda. Jadi dia menghadapi orang itu tidak pakai kacamatanya sendiri aja. Iya. Karena kacamatanya itu udah ngelihat ke sana ke sini. Lebih luas. Lebih luas. Oke. Itu. Siap. Ini nggak kita ngomongin kasta apapun ya. Nggak. Kita ngomongin perspektif anak-anak muda Bali yang merantau dan tidak. Ini saya melihat memang beneran beda. Beda, Mas. Beda banget. Beda, Mas. Oke. Beda. Dan harapannya memang ya mereka bisa memberi warna bagi rumahnya dari pengalaman-pengalaman ketika mereka merantau. Dia di luar. Oke. Karena gini, karena kalau kita merantau itu kan apa-apa sendiri, Mas. Iya. Kadang-kadang curhat pun sama tembok. Iya. Kan gitu, mungkin kondisi nangis, kita Iya, nggak iya. namanya aja hidup gitu loh. Iya, Modalnya naik turun itu biasa, emosi naik turun itu biasa. Nah, saat kita di sendiri ini, kalau kita tidak melakukannya itu ya tidak ada yang mengubah apa-apa, Mas. Iya. Kalau kita di Bali masih dekat sama orang tua dan lain sebagainya, ada masalah dikit cover, ada Iya. masalah dikit dibantu teman, Iya. ada masalah dikit bantu tetangga dan lain sebagainya. Lu di sini nggak bisa, Ketika merantau kamu nggak ketemu hal itu. nggak akan hal itu. Iya. Nah, tapi aku ketemu sama teman-teman yang pure kayak ini yang Iya. justru aku merasa Sama. Iya. Akhirnya ya kita ya baik-baik aja gitu. Iya. Sampai sekarang. Wih, keren nih. Nah, pesan untuk to the point, teman yang masih main karting. Wah. Apa ini? Selalu ada karma. Tetap Wah. semangat, hati-hati. Jangan lupa uang hasil kartingnya tuh didoain. Kacau. Nah, mau gimana lagi? Iya, bener. Mau gimana lagi? Mas? Iya. Karena jujur, ya sekarang ada yang bilang korupsi itu adalah olinya pembangunan. Betul. Apa bedanya sama karting? Iya. Kita lo bukan nyuri di rumah sendiri, Betul. nyuri di Malah rumah ambil orang. devisa ya? Ambil devisa. Daripada jadi mohon maaf. Jadi TKI atau TKW misalkan ya. Iya. Nah, Iya. ya artinya, ya intinya apapun yang kebanyakan itu nggak baik. Iya. Karena uang pun kebanyakan itu adalah cobaan yang sebenarnya. Itu malah ujian ya. Itu malah ujian. Oke, Jadinya oke. ya jangan terlalu lah. Oke, pesan untuk pemerintah di Bali khususnya, Pak Wayan, Pak Wayan, silakan mendengar anak-anak muda Bali nih. turunlah Wih. ke jalan dengan Iya, ikhlas oke. dan benar-benar mensupport entah itu komunitas, Oke. entah itu anak muda, Betul. entah itu dan sebagainya. Tanpa perlu Pak Yan minta dipilih, Pak Yan pasti dipilih kalau ngomongin politik ini. Iya. Tapi kalau Pak Yan memang sudah tidak ingin maju lagi, ya bisa dibilang Pak Yan bakalan menjadi legend dalam Oke. artian, fair. Contohnya, ya banyak kan yang karena gini, kita ngomongin gubernur, cowok. Kleng. Jadi gini. Sorry ya, ini bahas gubernur Jujur ya. jujur ini ya. Tolak ukur gubernur Indonesia itu Iya. adalah Ahok, bener nggak? Benar. Ya udah, jadi Benar. dikit-dikit bandingin kau, dikit banding kau. Iya, Sedangkan iya, masalahnya iya, Ahok, iya. masalah di Jakarta, Di luar Bali, cacat kasarnya di lain ya. lagi itu beda-beda. Iya. Dengan karakter masing-masing, Dengan cacat karakternya kasarnya dan masing-masing, lain-lain. beda-beda. Iya. Oke. Ya itu. Nilai 1 buruk, nilai 10 bagus, nilai untuk Pak Wayan berapa? Wah, Nilai untuk Pak Wayan nih. Iya. Kalau komunikasinya itu 0. Komunikasi 0. Nol. Pak Wayan komunikasinya 0. Iya. Tapi kalau do-nya itu 9. Actionnya 9. Oke. Jadi harusnya sayang ya. Sayang sekali, makanya Oke. saya bilang sama Bapak, Pak, Oke. banyak berita buruk beredar, Oke. tapi berita bagusnya nggak ada. Iya, Apa iya, bener Bapak nggak kerja? Iya. Karena beritanya nggak ada. Iya. Entah itu beritanya itu tidak di-share, tidak banyak Iya. yang nge-share dan lain sebagainya. Intinya itu berita buruk itu lebih banyak keluar Oke. ketimbang ini. Tapi do-nya dia tuh Ada. ada. Pak Wayan tidak awalnya sih saya ketemu Pak Yan itu ya ragu-ragu ngomong, akhirnya kok dia welcome sama kita dalam Iya, artian iya. ya mungkin dia welcome, entah kita masanya banyak dan lain sebagainya. Iya, itu iya. di luar nggak ada urusan. Tapi kalau untuk usuran Pica Fest, Pak Yan support dalam artian Satpol PP hubungi, saya ajak rapat begini jalurnya begini. Mau. Ya, mau kerja. Oke.
Mantap. Mau dia. Harusnya mendengar sudah, Mendengar dia sudah. tinggal komunikasi doang Tinggal ya. komunikasinya aja. Oke. Tapi ketika berkomunikasi dengan baik, pasti baik hasilnya, Mas. Oke. Lah kita komunikasi, cok kon niku kontak kon niku. Iya. Ya nggak jadi komunikasi baik. Kita harus tahu rumusnya dulu, dalam artian ini masalahnya, Iya. solusinya apa. Kita kan sebagai orang tua, sebagai anak ini kan bertanya terus menerus. Iya. Pak, aku gak ada duit. Iki saiki sekolah apa gak? Kan ngono. Iya. Oh iya, iki duit sekolah kan ngono modelnya. Ya sama saya agak gitu aja. Simpel aja. Mantap, keren. Pokoknya komunikasinya Bapak nol. 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 Kerja oke. Kalau do-nya tuh oke. Oke. Jadi tinggal dikomunikasikan aja. Iya. Entah kenapa dia tidak berkomunikasi, ya mungkin nggak tahu bawa-bawa nggak sampai mungkin suara atau gimana kan kita nggak tahu. Iya, sekaligus Karena ini itu- pesan buat gubernur-gubernur mungkin yang pasca Pak Wayan, Iya. iya kan? Nah, harusnya melakukan seperti itu dalam kacamata anak-anak muda Saya seperti berharap ini ya. ini pemerintah ini harus benar-benar totalitas mensupport Iya, anak iya. muda. Karena apa? Ya karena dia yang bakalan menjadi regenerasi. Betul. Nah sekarang kalau kita nggak memberikan dia kepercayaan, nggak memberikan dia ruang untuk berekspresi, untuk mengatakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, ntar tiba-tiba dia naik jadi gubernur ya pelangap-pelungungin itu apa? Aku saiki yo bingung. Ya kan gitu jadi. Iya. Karena anak muda sekarang itu gila, Mas. Iya, benar. Sekarang kemarin terakhir ada MFT itu aku ngomong sendiri. Kamu lo punya uang banyak, ngapain kamu nggak beli mobil? Enggak, dia nggak beli mobil, dia justru beli karya digital ratusan juta. Malah invest ke digital. Digital. Ya, dunia titik 4 katanya. Iya. Kan sudah beda. Contohnya kayak sekarang Mas. Mas itu bisa dibilang beli apa yang online? Beli lagu misalnya. Lagu tadi sempat kita bahas sama Bang Indro, Mas beli lagu di Iya. di App Store. App Store. Lagu itu tidak ada fisiknya, tidak ada kaset, tidak ada apa. Dan lagu ini bisa dijual seumur hidup ada internet, Mas. Oke. Kalau fisik kan nggak bisa. Benar. Fisik sepatu setahun udah rusak. Nah sekarang sepatu karya digital Tidak ada. 1000 tahun lagi, Iya, kalau masih ada internet, masih bisa diakses, masih ada karyanya. Udah nggak ngerti Mas kalau ngomongin ini, makanya aku udah Iya. cukup aku berpikir tuh sampai 20 tahun ke depan aja. Kamu Udah. apakah sudah melakukan adaptasi seperti itu? Iya pasti. Pasti. Kita gini Mas. Perkembangan zaman ini belum pelajarin Instagram. Iya. Muncul TikTok. TikTok. Iya toh. Sekarang Instagram Iya. ini jualan bisa, TikTok juga bisa jualan. Oke. Jadi kita sebagai brand, ya kita harus mengikuti. Adaptasi. Iya. Artinya membuka pintu. Internet ini kan pintu dibilang. Betul, TikTok pintu satu, Instagram, Facebook, website, forum-forum itu kan termasuk pintu. Gimana caranya lebih banyak pintu orang mengetahui brand kita. Oke. Nah, terakhir tips untuk pengusaha muda. Wah, Indonesia nih. Ya. Gaspol curhat belakangan. Gaspol curhat belakangan. Iya, kalau kita curhat dulu males orang dengerin Iya, kita action, Mas. bener. Jadi setidaknya wah cancuk, aku rugi rek, wingi 50 juta. Lah lapo, baru orang dengerin. Iya. Kalau misalnya aku kata yang ini, kok dia rugi, yuk gak direken dah Iya. Oke, thank you. Ya, Ida. kayaknya udah 2 jam nih. Bagus Agung Brahmadiguna ada Tolet dan beliau lebih nyaman dipanggil Tolet. Iya. Toh. Nah, saya berterima kasih sudah diberi kesempatan. Sama. Hari ini kita ketemu setelah sekian lama Nggak ketemu. Sama-sama menjadi bapak-bapak. Mudah-mudahan kamu tetap memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Amin. Harapannya kamu tetap sehat. Sehat. Banyak duit nggak sehat juga Rugi. Rugi. Iya. Yang penting bisa menikmati bercinta. Iya. Banyak duit ra iso ngaceng gak enak. Gak enak. Thank you ya Tolet. Salam Iya. untuk keluarga dan teman-teman di Bali. Next aku ke Bali izin sowan. Ayo. Iya, oke. Ayo datang ke Bali. Thank you ya. Thank you. Terakhir sentuh aku biar mahal. Ya. Cas. Oke. See you guys. Ya. Bye bye. Dah.